Pagi teman-teman semuanya. Baik, boleh teman-teman untuk dinyalakan kameranya sebelum kita mulai sesi capacity building ketiga ya di kampus Leaders Program Batch 11. Senang rasanya hari ini bisa ketemu teman-teman semua di sini untuk kita bisa melanjutkan rangkaian onboarding dan capacity tiga ya di hari kedua teman-teman. Jadi sebelum itu mungkin pertama-tama sebelum kita mulai ke sesi capacity building hari ini, aku pengen cek sound dulu kalian, nanya kabar-kabar di sini dari teman-teman SDC Heroes. Gimana perasaannya kemarin telah melaksanakan onboarding sekaligus ada capacity building di yang pertama dan yang kedua. Dan ekspektasinya hari ini seperti apa gitu. Boleh dong di-share ke teman-teman lainnya. Kira-kira di sini ada yang pengen volunteer? Oke, nggak ada? Atau mau aku tunjuk aja ya teman-teman? Di sini yang masih banyak banget yang masih belum nyalakan kameranya. Oke, mungkin aku tanya aja dulu ya yang pertama. Kira-kira mungkin di sini sudah ada Fahri. Boleh dong Fahri di-share gimana kemarin perasaannya setelah mengikuti rangkaian onboarding dan ekspektasinya untuk hari ini seperti apa? Baik, terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Ekspektasi onboarding kemarin itu cukup menyenangkan juga ya karena banyak juga insight baru yang juga yang didapatkan ya terutama mengenai kemampuan mengenai grow mindset juga ya gitu yang mungkin saya paling tekankan banget gitu ya. Terus juga ada penyampaian-penyampaian mengenai Bakri Center Foundation itu bagaimana, terus juga kegiatannya apa-apa aja itu menjadi sebuah eh, ilmu baru bagi saya begitu Kak. Gitu. Oke, menarik. Jadi kemarin dapat insight baru banyak ya, Fahri. Kalau boleh tahu, Fahri sendiri lembaganya di mana, Fahri? Mohon maaf, boleh diulang Kak? Untuk penempatan lembaga itu di Oh, kalau saya di kantor pusat Kak, di Bakri Center Foundation, Oke, di kantor pusat divisi apa? di divisi PR Kak, di desain grafis. Oke, siap di VR ya. Oke, salam kenal ya, Fahri. Oke, next ke teman-teman di sini ada yang pengen share terkait apa ya perasaannya kemarin gimana setelah mengikuti rangkaian onboarding dan capacity building. Oke, mungkin aku tunjuk ya teman-teman di sini sudah ada yang on kamera juga. Di sini ada Laras. Halo Laras. Halo Kak, suara aku Oke, kedengeran. sudah kedengaran jelas. Laras sekarang Oke, lagi di mana Laras? aku di rumah sih Kak. Iya. Oke, siap. Di rumah ya. Mm-mm. Oke, kemarin gimana perasaannya setelah ngikutin capacity building dan onboarding di hari pertama, Laras? Kemarin sih inspiratif banget ya Kak, karena ada dua sesi, terus juga dikenalin gitu sama internal BCF itu seperti apa, terus juga um, of course kayak diajarin juga banyak hal kayak informasi-informasi baru sih bagi aku, seperti ATBC, terus juga um, mitra-mitra yang di um, kerjasama bareng sama BCF kayak gitu, dan itu banyak banget ngasih aku insight baru juga, dan aku juga jadi gak sabar sih Kak buat ikut um, di capacity building hari ini gitu, meskipun aku lagi agak kurang sehat Kak, sorry banget. Oh gitu, Gitu. oke siap-siap. Kenapa kurang sehat lagi demam ya? Atau gimana? Iya, aku lagi demam biasa Kak, cuaca. Oke siap, semoga tetap antusias dan semangat ya Laras untuk ngikutin capacity building ketiga. Dan thank you sudah share terkait perasaannya kemarin. Dan semoga hari ini juga bisa mendapatkan insight baru ya terkait tema yang sudah ditentukan di hari ini. Oke, thank you Laras, salam kenal. Oke, teman-teman, baik. Sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya ya, atau masuk ke sesi capacity building hari ini, aku pengen ada pengumuman sebentar terkait di awal ya, terkait beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, untuk teman-teman yang masih belum menyalakan kamera, silakan untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background resmi yang sudah disediakan oleh tim panitia.
Dan kemudian silakan teman-teman juga pastikan untuk rename Zoom-nya sesuai dengan format yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, semoga harapannya teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan rangkaian onboarding pada hari ini. Baik, terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Kita akan segera mulai sebentar lagi di sesi capacity building ketiga. Langsung saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini ada kakak mentor dan SDGs Heroes, Kampus Leaders Program Batch 11 yang telah hadir pada pagi hari ini. Selamat datang di acara Capacity Building ketiga Kampus Leaders Program Batch 11. Baik, kakak-kakak mentor dan teman-teman SDGs Heroes yang berbahagia, puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul kembali secara virtual ya di ruang Zoom meeting hari ini. Semoga walaupun secara virtual teman-teman di sini tetap antusias dan semangat untuk mengikuti sesi capacity building dari awal sampai akhir acara pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, saya Rahmadur Jatun, selaku tim dari Bagus Center Foundation, dan suatu kebanggaan juga saya bisa ketemu dan langsung memandu acara pada hari ini. Dan saya juga menghimbau kepada mahasiswa dan teman-teman SDGs Heroes diharapkan untuk mengisi presensi kegiatan ya yang telah dikirimkan oleh tim panitia di kolom chat Zoom karena ini akan berpengaruh kepada penilaian akhir magang teman-teman SDGs Heroes. Sekali lagi dihimbau kepada teman-teman SDGs Heroes jangan lupa untuk melakukan pengisian presensi kegiatan yang telah dikirimkan di kolom chat oleh panitia karena ini adalah salah satu syarat untuk teman-teman mendapatkan nilai magang di akhir masa magangnya seperti itu. Baik teman-teman, SDGs Heroes kita akan masuk ke agenda utama pada hari ini yaitu capacity building yang ketiga dengan tema yang menarik ya yang berbeda dari hari pertama yaitu self leadership, team leadership, and teamwork. Dan tujuan dari sesi ini adalah untuk membekali teman-teman SDGs Heroes agar semakin semangat siap memimpin diri sendiri dan tentunya mampu memimpin tim juga sekaligus nantinya bisa bekerja sama dengan baik. Karena ini adalah hal penting ya teman-teman selama menjalani program magang 4 bulan ke depan, teman-teman akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan berbagai stakeholder nantinya, baik di ruang lingkup yang kecil maupun di ruang lingkup yang besar. Di antaranya divisi maupun lintas divisi bersama kakak mentor maupun dari tim Bakti Center Foundation. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi capacity building, mungkin aku juga pengen tahu dulu ya reaction dari teman-teman. Kira-kira di sini sudah siap untuk mengikuti capacity building dan mendengarkan materi pada hari ini? Boleh dong di komen di kolom chat atau kasih reaction sebelum kita mulai. Aku tunggu teman-teman. Siap? Yang lain pada siap atau gimana nih? Boleh dong di komen di kolom chat. Siap, Kak. Oke. Kira-kira udah pada sarapan belum ya? Semoga udah pada sarapan ya, teman-teman. Belum. Waduh, belum sarapan kayaknya di sini ya. Baik yang belum sarapan. Sudah, semoga yang belum tetap ini ya, tetap semangat dan tetap kuat untuk mendengarkan materi pada hari ini. Tapi semoga materi pada hari ini juga ringan. Jadi kita sistemnya kayak sharing aja ya, karena nantinya juga akan dibekali atau dibersamai juga dari salah satu orang hebat juga ya yang luar biasa. Oke teman-teman, di sini sudah pada siap, mostly kebanyakan teman-teman SDG Heroes. Jadi langsung saja kita undang pembicara dan kita hadirkan juga teman-teman pembicara hari ini luar biasa. Beliau adalah Bapak Slamet Riyadi, SIP MIP. Beliau merupakan salah satu alumni juga kebetulan dari Bakri Center Foundation. Bahkan beliau juga mengikuti dua program. Yang pertama yaitu Bakri Graduate Fellowship dan yang kedua yaitu program Lead Indonesia. Dan merupakan Ayuh Kuliah Lampung yang juga pernah menjadi lembaga penempatan magang kampus Leaders Program di klaster pendidikan
di tahun 2022. Dan saat ini Bapak Slamet ya Lampung juga tahu ya, Pak Slamet, atau yang belum kenal, semoga nantinya dengan adanya sesi capacity building ini bisa meningkatkan networking kita secara bersama ya, khususnya teman-teman yang ada di Lampung juga, biar bisa nantinya langsung ketemu juga bersama Pak Slamet. Oke, tentunya ya dengan pengalaman panjang beliau di bidang leadership, tentu banyak sekali ilmu dan wawasan yang berharga yang bisa kita dapatkan. Jadi mari kita langsung saja ya, kita sambut bersama dengan hangat Bapak Slamet Riyadi, SIP MIP. Oke, apakah Bapak Slamet sudah hadir bersama kami di sini, Pak Slamet? Aman, aman. Oke, sudah hadir ya. Baik, selamat pagi Pak Slamet. Apakah Pak? Baik, Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, Alhamdulillah sehat luar biasa. Semoga tetap sehat ya, Pak Slamet. Pengalamannya Pak seputar leadership. Siap, oke. Sesuai request. Siap ya. Kira-kira yang dibagikan apa nih Pak? Boleh dong di-spill dulu di awal. eh Sesuai dengan ini ya, dengan permintaan dari teman-teman panitia, ada 3 hal yang ingin kita sharingkan. Yang pertama terkait dengan bagaimana sebagai seorang individu atau pribadi itu menjadi seorang leader yang ideal. Kemudian bagaimana apa namanya kepemimpinan dalam tim. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan apa kepemimpinan ya dalam mencapai sebuah tujuan ya yang lebih besar ya atau dalam arti membangun teamwork ya. Karena teman-teman ini kan nanti magang ya di berbagai tempat tentu akan berinteraksi antara satu dengan yang lain begitu. Mungkin itu sebagai Oke, gambaran awal. siap. Ada 3. Siap, siap. Siap, Pak Slamet. Nanti akan ada penjelasan lebih panjang ya terkait hal itu. Menarik. Semoga nantinya teman-teman mahasiswa di sini juga bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Slamet dengan seksama ya. Dan harapannya di sini juga bisa menjadi pembelajaran kita bersama untuk tentunya teman-teman bisa implementasikan di program magang teman-teman selama 4 bulan ke depan. Oke, langsung saja Pak Slamet. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Slamet untuk menyampaikan materinya. Disilakan Pak Slamet. Oke, baik. Saya coba screen share ya. Siap, silakan Pak Slamet. Sudah terlihat belum ya? Sebelum dimulai. Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah alamin, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya pada forum ini. Salam dan salam, mari sama-sama kita sanjung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan para sahabat. Baik, sebelum memulai yang kedua, kami ucapkan terima kasih dan penghormatan kepada tim Bakri Center Foundation dalam kegiatan hari ini. Yang kedua, kepada teman-teman peserta magang ya, CLP yang keberapa ini? Ke-6, eh, ke-11 ya? Ke-11 Pak Oh, Slamet. ya ke-11 ya. Artinya sudah cukup lama. Kita kemarin bergabung di CLP 5, sekarang sudah CLP 11. Artinya sangat sangat panjang sekali begitu. Baik, teman-teman semuanya, saya mohon izin diminta untuk sharing ya terkait dengan kepemimpinan ya kan. Karena memang ini segmennya anak-anak muda ya kan, masih mahasiswa. Kalau kita bicara tagline dari pemerintah adalah menuju Indonesia Emas 2045. Dan salah satu pilar pentingnya adalah bagaimana peran pemuda dalam rangka eh, menyambut ya atau menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan salah satunya adalah di forum ini adalah teman-teman semuanya yang nanti di 2045 adalah para calon-calon pemimpin bangsa. Baik, saya pikir langsung saja ya terkait dengan materi yang ingin saya sampaikan karena 30 menit ya kalau tidak salah ya Kak Doro ya. Betul Pak Slamet. Ya, oke, baik. Teman-teman
teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam, kira-kira akan ada 5 hal yang ingin kami sampaikan sebagai gambaran saja. Yang pertama adalah terkait dengan konsep kepemimpinan, yang kemudian ada fungsi, kemudian modal, kemudian tipe kepemimpinan, dan terakhir adalah karakter ideal gitu. Jadi teman-teman ini sebenarnya saya pikir ya, karena mahasiswa sudah semester 5, semester 7 ya, tentu kalau di kampus sudah pernah mendapatkan materi-materi ini di latihan dasar kepemimpinan atau basic training dan sebagainya tentu sudah disampaikan. Namun pada kesempatan kali ini hanya mengulang ya, menguatkan kembali karena kadang-kadang antara teori dengan fakta itu agak jauh kadang-kadang begitulah. Nah, namun hari ini mudah-mudahan di dalam pembekalan capacity building ini akan coba kami apa ya, kami turunkan, kami detailkan dalam praktis-praktisnya gitu loh. Karena memang teman-teman di dalam magang ini kan tentu akan dibagi-bagi dalam dalam apa divisi-divisi gitu. Dan tentu dalam divisi itu akan ada orang-orang gitu. Dan tentu di apa di dalam pelaksanaannya mudah-mudahan nanti konsep leadership yang akan kita bahas ini bisa teman-teman terapkan dalam aplikasinya. Kemudian yang kedua ini tadi yang di awal ya Kak Doro minta dan ini juga sesuai dengan permintaan dari panitia ada 3 hal yang diharapkan oleh panitia teman-teman memahami secara teknis baik konsep ataupun nanti aplikasinya di lapangan. Yang pertama, teman-teman memahami konsep self leadership ya, atau kepemimpinan diri. Kemudian yang kedua, memahami konsep kepemimpinan dalam tim ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pentingnya teamwork dalam sebuah tim ya. Nah, ini penting karena untuk menjadi seorang pemimpin itu minimal ya, minimal kita selesai dulu dengan diri kita sendiri gitu. Sederhananya ya minimal kalau kita nyisir rambut itu sudah nggak miring kiri kanan gitu loh. Kalau kemudian kita meminta teman kita untuk rapih, ya maka minimal kita juga sudah bisa memberikan contoh bahwa kita berada dalam posisi yang rapi. Nah, kira-kira begitu ya. Nanti di dalam konsep-konsep leadership itu akan tergambar ya. Baik, selanjutnya pengantar dulu Mohon maaf ya. Pak Selamat. Ya, Pak Selamat, mohon maaf. ya. Untuk share screen-nya boleh di full share screen, Pak. Belum full screen ya. Oh, sebentar. Oh, ini berarti dibuka dulu ya di ininya ya. Sudah? Oke, sudah Pak, loading Pak. Oke, siap. Oke. Udah Pak, Ya. jangan bisa dilanjutkan Pak. Ini malah lari dia. Sebentar. Nah, ini pengantar teman-teman semuanya. Kalau kita melihat gambar, ada nggak yang nggak kenal? Dari peserta ada nggak yang nggak tahu ini gambar siapa gitu? Tahu semua nggak kira-kira? Ini karena di mute ya kayaknya ya, jadi interaksinya nggak ada gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini adalah sosok-sosok sebenarnya sama seperti kita. 4 gambar tokoh ini adalah individu pada awalnya. Mereka lahir sendirian, ya kan? Dalam arti yang nggak ada temennya gitu loh, kecuali kembar ya. Tapi dari sejarahnya kan tokoh-tokoh ini tidak kembar, ya. Artinya individu-individu yang lahir secara masing-masing, kemudian tumbuh berkembang. Namun pada akhirnya kalau kita bicara mereka ini adalah teladan, ya kan? Kemudian seorang pemimpin sejati. Kenapa seperti itu? Karena kiprahnya, ya kan? Kita lihat kiprahnya. Kita lihat, nah, yang pertama ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, ini secara individu gitu loh. Namun karena kepemimpinan yang bagus, ya kan? Kemudian dia menciptakan Muhammadiyah atau melahirkan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Jenderal Sudirman, kemudian Soekarno. Ya kan? Ini individu-individu sebenarnya. Tapi di dalam prosesnya mereka ini terlahir menjadi seorang tokoh, seorang leader yang sampai hari ini kita masih bisa melihat rekam jejaknya, ya kan? Muhammadiyah sampai hari ini di usia 13 tahun. Kemudian Nahdlatul Ulama ya sudah 99 tahun. Ya, Jenderal Sudirman dan kemudian Soekarno sebagai seorang proklamator yang kemarin juga kita juga baru merayakan kemerdekaan Indonesia di di ini yang ke-80 gitu loh. Nah, ini artinya sosok-sosok gitu. Apakah kita juga bisa seperti mereka ini ya? Walau alam gitu kan. Tapi minimal kita apa ya? me- mengapa ya mempelajari bagaimana
tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh bangsa ini, guru-guru bangsa ini bisa seperti ini gitu. Walaupun sulit rasanya kita mau seperti mereka begitu kan. Baik, teman-teman semuanya, ke slide berikutnya, kalau kita lihat gambar, ini cukup apa ya, cukup sering kita lihat gambar ini. Teman-teman mungkin bisa melihat ya kan di tahun 1983 seperti teman-teman saat ini sedang menjadi mahasiswa ya kan. Kala itu kalau dilihat dari apa namanya ini dari keterangannya ya, ini adalah mahasiswa pencinta alam yang sedang naik gunung di Gunung Gunung Kerinci gitu. Namun siapa sangka kala itu ya kan, kemudian di fase berikutnya salah satu di antara adalah menjadi presiden. Ini contohnya, ini adalah contoh Pak Jokowi ya, ya. Ini 2 periode menjadi Presiden Republik Indonesia dan memimpin bangsa Indonesia. Artinya juga sama gitu loh. Ini individu-individu sebenarnya, ya kan, yang kemudian berproses, ya mengikuti berbagai macam kegiatan, berorganisasi, memimpin sebuah komunitas, memimpin sebuah organisasi, pada akhirnya menjadi orang nomor satu di Republik ini gitu. Nah ini semua bagian dari proses teman-teman. Nah kemudian bagaimana kita hari ini ya teman-teman sebagai mahasiswa yang sedang magang, bagaimana mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya kalau kata-kata pemimpin itu sangat luas, ya kan, bisa di instansi pemerintah, bisa di swasta, bisa di universitas dan sebagainya, ya kan. Bahkan di level paling rendah, misalkan di pemerintah desa, atau kalau mau rendah lagi ya di RT ataupun kelurahan ya, itu adalah sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana kita mempersiapkannya? Baik, ini yang pertama teman-teman semuanya tadi saya sampaikan ada berapa konsep ya, ada sekitar 5 ya. Ini yang pertama. Ternyata untuk menjadi seorang pemimpin yang baik gitu, kita minimal bisa mengetahui lah 4 dari makna pimpin, pemimpin, pimpinan, dan kepemimpinan. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah kata pemimpin, ya. Atau pimpin ya, itu artinya adalah membimbing. Jadi kalau kita punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita ingin menjadi seorang leader, maka pertama adalah yang perlu kita pahami seorang leader atau seorang pemimpin atau ketika kita ingin memimpin, maka kita harus bisa membimbing. Untuk bisa membimbing, maka kita harus punya sesuatu. Ya kan? Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, ini kita bicara konsep dulu, pimpinan. Pimpinan itu adalah orang yang mengepalai. Artinya ketika dalam sebuah komunitas, nanti juga teman-teman ketika magang, itu kan dibagi menjadi divisi-divisi ya. Nah itu pasti akan ditunjuk satu orang yang mengepalai atau memimpin. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin. Nah ini sudah mau atau fungsi. Yang pertama adalah memimpin. Karena tadi teman-teman tentu dalam sebuah organisasi ataupun komunitas itu lebih dari 1-2 orang. Maka akan ditunjuk ya atau dipilih satu orang ya atau lebih yang kemudian akan memimpin sebuah organisasi atau komunitas. Yang fungsinya tadi itu memimpin. Kemudian yang kedua adalah membimbing. Yang ketiga adalah menuntun. Yang keempat adalah menggerakkan tim kepada satu satu tujuan. Nanti juga sama, di dalam magang biasanya terbagi dalam beberapa divisi-divisi. Tentu nanti teman-teman sebagai seorang koordinator atau pimpinan dalam apa namanya divisi memiliki peran ini secara sederhana nih. Ini gampang banget nih kalau kita bicara teori ya. Memimpin, membimbing, menuntun, menggerakkan itu gampang. Apalagi dalam konsep misalkan banyak orang, ya kan, kita memfungsikan 4 ini dalam satu tujuan. Ini kalau secara teori gampang ya, secara kognitif gampang, tapi secara afektif dan secara psikomotorik kadang-kadang dinamikanya relatif lebih banyak gitu. Nah, nanti teman-teman silahkan rasakan sendiri gitu. Dari apa yang kemudian secara teori kita sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan. Sebenarnya apa sih konsep dari kepemimpinan itu? Adalah kemampuan. Nah, kalau kita bicara kemampuan, tentu ada yang mampu, ada yang tidak. Nah, artinya sama, peserta magang tentu misalkan jumlahnya 40 atau 50 gitu. Karena bicaranya kemampuan, maka tentu bisa jadi hanya akan ada yang mampu atau berpotensi menjadi pemimpin bisa jadi hanya 10, 20, 30 dan sebagainya gitu. Artinya karena kemampuan ini antar individu itu berbeda-beda, ya kan? Kalau kita bicara kepemimpinan ya, ini kemampuan untuk menggerakkan. Artinya setiap kita dalam peserta magang ini punya kemampuan yang berbeda-beda dalam menggerakkan, memberdayakan, dan mengarahkan tim pada satu tujuan. Nah, dulu waktu saya jadi mahasiswa, itu ikut organisasi itu sangat sederhana sekali motivasinya. Hanya ingin bisa ngomong di depan umum gitu.
Karena waktu di SMA saya jarang bicara, jarang ikut organisasi ketika masuk kampus dan kebetulan jurusannya ilmu pemerintahan. Gitu kan, waktu S1. Nah, masa mahasiswa ilmu pemerintahan diem aja gitu kan? Sedangkan yang lain banyak bicara. Setelah kita telusuri, kenapa mereka bisa bicara? Karena ketika SMA rata-rata mereka ini adalah ketua-ketua OSIS, ya kan? Sedangkan saya tidak waktu itu, gitu loh. Nah, disitulah sehingganya saya menyadari bahwa oh kemampuan saya untuk menjadi seorang leader itu belum banyak bekalnya. Karena waktu di SMA belum terbina gitu, belum terasah gitu loh. Sehingganya ikutlah organisasi gitu loh. Nah, kalau bicara kepemimpinan kira-kira seperti ini, ya kemampuan menggerakkan, memberdayakan, mengarahkan tim pada satu tujuan. Ini bukan saya yang ngomong ya, ini juga tokoh yang ngomong. Baik, teman-teman semuanya, berlanjut ini yang berikutnya adalah fungsi, ya kan? Fungsi kepemimpinan itu ada 4. Ini juga sama nih, secara teori gampang gitu loh, mengambil keputusan. Nah nanti ketika kita belajar di dalam sebuah organisasi ataupun magang, itu tentu kita akan dihadap-hadapkan dengan problematika. Namanya organisasi itu pasti banyak banyak masalah gitu loh, banyak tantangan gitu. Maka fungsi kepemimpinan yang pertama adalah mengambil keputusan. Gampang teorinya, tapi kadang-kadang pelaksanaannya sulit gitu loh, untuk hanya sekedar mengambil keputusan. Yang kedua adalah mengarahkan dan memotivasi. Sebagai seorang leader, karena tadi di dalam pengertiannya dia bisa mengarahkan, ya kan, membimbing, maka di sini seorang leader itu selain dia simbol, tentu dia juga harus memainkan fungsi ini, mengarahkan tim, ya kan? Misalkan di tengah jalan, ya kan, sudah ditetapkan tujuan itu A, tapi ketika ketika proses ke sana, ya, itu melihat misalkan tim kita eh, demotivasi, ya kan, kurang semangat, maka di situ adalah fungsi pemimpin, bagaimana justru dia memotivasi ya. Kadang juga namanya manusia ya, kalau sudah capek ya wajar sebenarnya kemudian kita juga berkeluh kesah gitu. Tapi seorang leader diharapkan gitu kan, ketika dia mau berkeluh kesah itu ya jangan di depan forum, ya kan. Usahakan misalkan dia punya teman yang punya kapasitas di atasnya, apa senior atau mentor gitu kan, tapi tidak di dalam forum. Karena dikhawatirkan kalau leader itu ya kan justru menunjukkan demotivasi di dalam tim, nanti efeknya akan tidak bagus gitu. Karena salah satu fungsi kepemimpinan itu sebenarnya adalah memotivasi gitu loh. Khawatirnya nanti akan berbalik gitu. Masa leadernya ngeluh, nah kan gitu kira-kira. Yang ketiga adalah memecahkan masalah ya. Nah, seorang leader harapannya karena dia punya kemampuan, nah kemudian dia bisa memecahkan setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam sebuah organisasi, komunitas dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah kaderisasi dan pemberdayaan. Jangan lupa, seorang leader itu, ya kan, jangan dia terus yang kemudian muncul, ya kan. Dia juga perlu tuh mengkader apa namanya generasi-generasi yang kemudian akan melanjutkan estafet dalam sebuah kepemimpinan dalam organisasi, gitu kan. Jangan ketika diundang dia lagi, ya kan. Ketika jadi pembicara dia lagi, gitu kan. Nah, tidak ada proses regenerasi atau bergantian. Nah, ini yang dimaksud dengan 4 fungsi kepemimpinan. Kemudian yang berikutnya teman-teman semuanya, modal. Jadi seorang leader itu karena di awal tadi dia punya fungsi, ya dia punya peran menggerakkan, memotivasi, kemudian dan sebagainya. Maka untuk menjadi seorang leader tentu kita harus menyiapkan gitu loh modal-modal menjadi seorang leader. Yang pertama adalah ini sebenarnya tidak harus ya, tidak harus dalam arti urutannya seperti ini gitu. Namun saya secara pribadi memposisikan eh, spiritual ya, kemampuan spiritual itu ada di hal yang utama gitu, ya kan? Ada yang memposisikan di intelektual menjadi utama, ya nggak ada masalah gitu. Namun kita sebagai peserta magang atau sebagai seorang mahasiswa, yang penting minimal ngerti gitu loh. Oh ternyata ada konsep-konsep atau ada skill yang kemudian harus kita kuasai. Pertama adalah kemampuan spiritual, ya. Kenapa ini penting? Karena khawatirnya begini, kan kalau yang sekarang teman-teman sedang ngamati ya, isu yang sedang berkembang, kemarin adalah salah satu wakil menteri ya di kabinet Merah Putih yang kemudian tertangkap tangan oleh KPK. Nah, mungkin karena faktor ini bisa jadi gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah intelektual. Ya kan, kalau pemimpin itu tidak punya kapasitas intelektual, maka kemudian nanti bagaimana peran-peran dia sebagai seorang leader yang kemudian menggerakkan, menuntun gitu loh. Dia tidak punya sesuatu nih, bagaimana dia bisa menggerakkan? Maka teman-teman sebagai mahasiswa selain punya kemampuan spiritual, maka harapannya intelektual. Ya kan? Kalau bisa jadi mahasiswa itu ya wisudawan terbaik. IPK-nya kalau bisa 4,0 gitu kan.
kalau bisa gitu kan. Tapi ini bagian dari kita sebagai seorang calon pemimpin bangsa, ya kan, mempersiapkan modal-modalnya. Sekapin modal, kita ikut Zoom ini juga bagian dari nyiapin modal, ya kan. Nah, ini modal intelektual sebisa mungkin teman-teman maksimalkan IPK. Karena kalau kuliah itu salah satu indikatornya ya ijazah ya kan, atau IPK gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan emosional. Mendapatkan organisasi, ya kan? Bagaimana memimpin, bagaimana lobby, bagaimana negosiasi, bagaimana bicara, bagaimana komunikasi. Nah, itu dilatih di sini. Nah, nanti teman-teman ketika CLP di lapangan itu akan memainkan peran-peran ini gitu, ya kan? Kemudian yang keempat itu adalah action, ya kan? Kadang orang punya kemampuan intelektual, punya kemampuan spiritual, punya kemampuan emosional, tapi dia tidak mau action, ya kan? Dia menggunakan telunjuk saktinya misalkan, itu kan? Jadi tolong, tolong, tolong gitu, ya kan? Tapi dia tidak bergerak, ya kan? Nah, seorang leader itu minimal, ya kan? Dia memberikan tauladan atau contoh gitu kan. Nah, setelah dia bergerak, biasanya tim juga akan ikut bergerak begitu kan. Kemudian yang kelima adalah kemampuan finansial. Kemampuan finansial ini misalkan ya sejari awal teman-teman mempersiapkan ya apakah kemudian punya bisnis kecil, bisnis yang kemudian nanti pada akhirnya akan mendukung bagaimana apa namanya sukses teman-teman di masa yang akan datang. Bisa misalkan juga dengan berwirausaha ya kan atau mungkin dengan bisnis-bisnis yang lain yang pada akhirnya akan mendukung gitu. Karena hari ini teman-teman kalau dilihat tren ya, demokrasi hari ini ya kan cenderung gitu kan yang memiliki modal ya kan itu yang relatif punya kesempatan untuk mobilitas vertikal. Nah, teman-teman yang hari ini berasal dari keluarga yang tidak mampu misalkan atau sedang-sedang saja seperti saya ini kan dulu waktu mahasiswa kan nyari beasiswa ke sana ke sini gitu loh. Ya kan? Itu juga bagian gitu loh. Bagian dari upaya saya waktu itu ketika mahasiswa ya kan untuk kemudian mempersiapkan ya kan. Walaupun hasilnya juga nggak apa ya nggak maksimal ya kan ya hanya gini-gini aja gitu. Tapi saya pikir ini juga menjadi bagian yang menjadi apa ya menjadi penting gitu loh. Sudah bersyukur lah kira-kira begitu ya. Nah ini teman-teman semuanya kalau kita bicara modal kira-kira ada eh, 5 ya kan. Mungkin juga ada di era-era hari ini gitu kan. Misalkan kemampuan networking ya dan sebagainya itu juga menjadi penting gitu kan. Oke. Nah, kemudian yang keempat ya, itu adalah teman-teman juga perlu memahami ya di dalam berinteraksi dalam membangun sebuah tim itu perlu memahami ada tipe-tipe dalam kepemimpinan. Minimal ada 3 ya, demokratis, otokratis dan kemudian paternalistik. Ya, apa itu? Yang pertama adalah demokratis. Ini relatif yang mungkin menjadi jalan tengah, ya kan? Setiap individu itu sebenarnya dalam pribadinya, dalam memimpin itu punya karakter, ya kan? Dia cenderung demokratis atau cenderung otoriter atau yang lain begitu. Itu akan terlihat dari cara dia ngomong, dari cara dia memimpin, dari cara dia memberikan delegasi itu akan terlihat. Nah, kalau gaya demokrasi atau tipe demokrasi itu dia mengutamakan kerjasama dan kerja tim, mau menerima saran, pendapat kritik gitu loh, nggak cepat marah gitu loh. Ya kan, bukan berarti seorang leader itu segala omongannya adalah fatwa, ya kan? Ketika dia ngomong A, tidak boleh ada selain A, ya kan? Nah, ketika forum misalkan sedang diskusi, sedang musyawarah, ya tentu setiap individu dalam sebuah tim itu boleh menyampaikan masukan dan pendapat. Nah, berusaha menjadikan bawahan atau tim lebih sukses darinya. Nah, ini tadi dia mengkader gitu loh. Jadi kalau ada dia tidak akan merasa terancam ketika ada tim di bawahnya yang kemudian tumbuh berkembang menjadi lebih baik. Bahkan itu menjadi sebuah pencapaian ketika misalkan dia memimpin pada akhirnya tim di bawahnya itu lebih baik dari dia. Nah, itu adalah tipe kepemimpinan yang demokratis. Yang kedua, tipe otokratis ya. Apa ciri-cirinya? Berpandangan organisasi adalah milik pribadi. Kemudian mengidentikan tujuan pribadi sebagai tujuan organisasi. Padahal tujuan dia secara individu gitu loh. Bawahan atau tim adalah alat. Tidak menerima kritik, saran, pendapat. Nah, nggak mau dikritik ini kan. Kemudian pola manajemen dengan unsur paksaan atau menghukum. Ya, bentar-bentar marah, ya kan, bentar-bentar menghukum dan sebagainya. Dalam dunia organisasi mahasiswa ya tentu tipe ini relatif apa ya, tidak bukan sulit ya, bukan tidak bisa ya, sulit gitu loh. Karena biasanya dalam organisasi kemahasiswaan ketika kita menggunakan unsur paksaan dan menghukum, ya mahasiswa itu akan lari. Kira-kira begitu, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir, tipe yang ketiga adalah paternalistik.
ya, pemimpin menganggap anggota staf sebagai manusia yang tidak dewasa. Yang dewasa itu ya dia sebagai seorang leader. Kemudian bersikap terlalu ya, melindungi gitu loh. Seolah-olah tim itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang bisa itu ya dia, kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengambil keputusan atau inisiatif. Bersikap maha tahu gitu kan. Nah, kira-kira itu gambaran. Nah, bagaimana sebenarnya dari tiga tipe kepemimpinan ini yang menurut teman-teman atau menurut kita ideal? Sebenarnya kita juga tidak bisa mengatakan bahwa demokratis itu yang paling ideal, paternalistik ideal, atau otokratik ideal gitu ya. Kadang-kadang di dalam praktek ya, kalau kita cenderung demokratis, terkadang dalam prakteknya sulit dalam mengambil sebuah keputusan. Contoh saja misalkan mau makan bakso atau makan mie ayam, ya kan? Ketika di dalam tim kita itu berbagai macam variatif, ya kan? Sulit kadang-kadang kita harus memutuskan, ya kan? Kalau dimusyawarahin kan nggak bisa tuh, kita paksa yang suka bakso harus makan mie ayam. Atau sebaliknya, kira-kira begitu. Nah, kadang-kadang di dalam sebuah organisasi, nanti teman-teman ketika di dalam magang pun akan menemukan, ya kan, suatu kondisi di mana teman-teman itu harus otoriter. Nah, jangan juga kemudian nanti teman-teman juga punya pakem. Wah, habis dapat materi leadership yang baik itu adalah demokratis. Jadi mengambil keputusan itu selalu harus bermusyawarah gitu. Kadang-kadang kalau sudah kita musyawarahkan itu sulit, maka akan ada mekanisme berikutnya. Kan biasanya ada lobby. Ya kan kalau kita teman-teman yang mungkin sering apa sih mubes ya atau munas gitu kan, itu kan ada mekanisme pengambilan keputusan. Yang pertama musyawarah itu yang terbaik karena win-win solution. Kemudian ketika musyawarah tidak tercapai, biasanya lobby. Ya kan lobby itu terhadap pihak-pihak yang pro kontra, ya kan. Kemudian ketika lobby sudah tidak bisa dilakukan, maka mekanisme yang terakhir adalah voting atau penghitungan suara. Kalau sudah voting itu pasti akan ada win, ada loss, kira-kira begitu gitu loh. Jadi ini yang kemudian juga teman-teman perlu pahami bahwa tidak harus secara demokratis gitu loh. Nanti di lapangan itu kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang seorang leader itu harus mengambil keputusan secara otokratik ya, ataupun agak dipaksakan sedikit begitu. Namun dalam konteks kepentingan organisasi menjadi hal yang paling paling utama. Nah, ini yang terakhir teman-teman semuanya, ini karakter pemimpin yang ideal gitu loh. Kalau kita ingin menjadi seorang seorang pemimpin, minimal kita punya contoh, ya kan? Atau kita punya teladan, nah kan? Maka dalam konsep kita ya di dalam CLP ini kan ada istilah mentor. Ya kan? Mentor itu adalah sosok yang karena punya kapasitas yang kemudian ditunjuk untuk kemudian membimbing seorang menti ya atau teman-teman yang sedang magang gitu loh. Apa sih urgensinya? Agar teman-teman itu ada yang membimbing. Kemudian yang kedua, terjadi proses akselerasi, ya kan? Apalagi misalkan teman-teman sudah punya sosok ideal yang kemudian teman-teman sudah dari awal ngefans, ya kan? Nah, kira-kira begitu, ya. Kenapa ada konsep eh, untuk menjadi seorang leader itu ternyata salah satu trik yang bisa kita lakukan adalah kita punya mentor atau kita mensifati karakter pemimpin yang ideal. Ini ada 5, teman-teman. Seorang leader yang ideal itu kira-kira akan ada 5 ya seperti ini, punya integritas, punya visi, ya kan, bisa mengoptimalisasi, kemudian komunikasi, dan kemudian adalah pemberdayaan. Kita lihat pertama teman-teman adalah integritas. Lagi-lagi kami memposisikan teman-teman ya integritas ini menjadi hal yang menjadi penting gitu loh, ya kan, membangun karakter ya dan integritas untuk menumbuhkan kepercayaan. Karena kalau leader sudah nggak dipercaya, ini bahaya. Karena dia yang bertanggung jawab, dia simbol, dan dia yang memimpin tim, dia menggerakkan. Kalau dia tidak integritasnya sudah tidak dipercaya, ini akan jadi masalah. Nah, ini dalam sebuah survei, ya kan, yang membangun kepercayaan seorang leader itu pertama adalah menjaga integritas, ya kan. Ketika misalkan contoh yang bersangkutan mengundang rapat, simpel aja nih, ya kan, jam 9 misalkan. Ya mestinya sebagai seorang leader memberikan teladan, memberikan contoh, ya kan, on time dia satu gitu kan. Nah mungkin yang namanya manusia ya akan ada berbagai macam kendala ya di lapangan. Misalkan contoh sekali dia tidak on time, mungkin orang akan bisa memaklumi ketika argumentasinya masuk akal. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali dan kemudian tidak ada argumentasi yang masuk akal, maka ini yang kemudian akan menjadi ketidakpercayaan tim kepada kita. Nah, kemudian yang merusak adalah beda antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Nah, ini
menjadi gambaran penting. Dan ini skornya sangat sangat tinggi teman-teman, ya kan? Ketika dalam tim apa yang kita sampaikan dan apa yang kita lakukan tidak sama, nah ini akan menjadi pengaruh yang cukup signifikan dalam sebuah tim. Nah kemudian yang kedua, ya tadi kalau kita bicara pemimpin yang ideal adalah yang punya visi. Ya, kepemimpinan dimulai dari visi yang jelas, ya kan? Biasanya karakter seorang leader itu yang sangat menonjol adalah dia bisa memprediksi masa depan, walaupun hanya prediksi gitu loh. Tapi kalau dia bicara itu bicaranya dia ke depan gitu loh. Ya kan tadi kalau misalkan kita bicara pemerintah, hari ini Presiden Prabowo itu menentukan visi Indonesia 2045. Ya kan artinya 2045 itu masih jauh ke depan. Namun pemerintah hari ini sudah mulai tuh mempersiapkan ya apa-apa yang kemudian akan menjadi penopang agar Indonesia bisa terbang di 2045. Nah ini kita kalau ingin menjadi seorang pemimpin yang baik harus mampu tuh. Kemudian untuk bisa mampu ya, untuk bisa membaca, memprediksi kondisi masa depan, maka tentu teman-teman harus punya kemampuan ya kan misalkan suka membaca buku, membaca referensi ya kan dan sebagainya. Pada akhirnya banyak referensi-referensi yang ada di kepala kita, banyak teori-teori, banyak pelajaran-pelajaran, banyak pengalaman. Istilahnya ada isilah di kepala kira-kira begitu gitu loh. Nah, ini yang kemudian eh, menjadi apa namanya? Syaratnya. Kemudian yang berikutnya dalam sebuah organisasi, dalam konteks tim ya, visi itu harus dipahami oleh semua anggota dalam organisasi. Ini gampang ngomongnya. Jadi kalau kita bicara visi ya, dalam sebuah organisasi itu ada sebuah tim itu visi harus dipahami oleh semua anggota dalam sebuah organisasi yang kita kelola. Kita sebagai seorang leader gitu kan. Tapi faktanya di lapangan itu kadang-kadang ini susah, ya kan? Untuk bisa semua sama gitu loh. Oh kanan, kanan semua gitu. Kadang-kadang butuh proses, butuh dinamika gitu kan, butuh waktu untuk kemudian bisa menyamakan sebuah persepsi. Maka wajar ya kadang-kadang ada tulisan itu, ya kan? Di dalam sebuah lembaga, organisasi, instansi, ya itu ada visi yang ditulis di pampang besar itu. Itu maksudnya apa? Agar kita yang ada di dalam tim itu memahami, ya kan? Di dalam dunia mahasiswa juga tentu sama. Di dalam ADART itu juga terpampang visi dan misi. Bahkan sebelum terpilih menjadi seorang leader, biasanya ada fit and proper test, bahkan ada proses kampanye sebelum pemilihan. Nah, kadang-kadang kita di situ melihat tuh, oh visinya apa, nah, kan? Nah, kira-kira begitu. Nah, itu adalah contoh seorang leader yang bagus ketika dia bisa menjelaskan. Ketika dia akan memimpin setahun, 2 tahun, dia sudah punya tuh gambaran. Nanti tahun pertama saya begini, tahun kedua saya begini, pada akhirnya tercapai seperti ini gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga adalah optimizing, ya, mengoptimalkan seluruh potensi. Ya kan, seorang leader ini harus mampu. Ini lagi-lagi ya, kita bicara teori gitu kan. Ini mudah mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dalam sebuah organisasi. Misalkan tim kita hanya 10. Nah, bagaimana seorang leader itu mampu mendelegasikan 10 orang itu menjadi tim yang luar biasa, gitu kan? Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Pertama adalah mengoptimalkan individu-individu, ya kan? Kita sebagai seorang leader, misalkan punya wakil, punya sekretaris, punya bendahara, punya bidang-bidang, maka itu individunya kita maksimalkan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kemampuan tim, ya kan? Sudah dibagi per divisi-divisi, upayakan divisi-divisi itu bergerak, tim-tim itu bergerak, ya kan? Sesuai dengan koridornya masing-masing di dalam ketentuan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana melakukan optimizing itu, membangun organisasi pembelajar agar kita berkembang, ya kan? Ya kita harus terus belajar, baik individu ataupun timnya. Kadang kan sukses, kadang tidak sukses. Nah, ketika tidak sukses, maka kemudian kita melakukan proses evaluasi yang kemudian selanjutnya kita perbaiki di fase-fase yang akan datang. Inilah yang disebut dengan organisasi pembelajar, ya kan? Kemudian yang terakhir, teman-teman semuanya adalah kemampuan berkomunikasi. Seorang leader itu juga harus punya kemampuan berkomunikasi. Rata-rata seorang leader itu karakternya itu adalah korelis. Orang korelis itu salah satu apa ya ciri khasnya itu kalau sudah pegang mic dia lama, ya kan? Dia selalu ingin tampil di depan, ya kan? Kalau disuruh ke belakang dia nggak mau gitu. Suruh duduk di belakang itu kesannya gimana gitu kan? Kalau nggak pegang mic kesannya gimana gitu kan? Nah, tapi memang seorang leader diharapkan punya kemampuan komunikasi yang baik, ya kan? 5 komponen komunikasi ini kan, teman-teman bisa lihat gitu kan. Tentu ini juga sudah bisa dilihat ya, teman-teman di apa namanya di berbagai sarana. Dan kemudian ini malah membalik ya. Oh, terakhir teman-teman semuanya yang kelima adalah memberdayakan, ya kan? Memberdayakan anggota
untuk tumbuh dan berkembang gitu, ya kan. Nah, itu saja teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Terkait dengan leadership, teman-teman semuanya saya pikir cukup ya. Cukup waktunya atau masih kurang atau sudah lewat, Kak Doro? Cukup Pak Selamat, cukup. Nah, pas ya. Mudah-mudahan demikian teman-teman yang bisa disampaikan. Eh, Mudah-mudahan bisa dipahami yang nggak terlalu cepat. Kalau memang cepat ya nanti kita bisa diskusi teknis di setelah penyampaian. Itu saja teman-teman semuanya. Mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan ya kepada Bapak Selamat Riyadi SIP MIP atas materi yang luar biasa dan sangat inspiratif. Dan tentunya kalau bahasa anak Gen Z sekarang materinya daging semua ya Pak. Dan saya yakin dan percaya ya teman-teman, mungkin kebanyakan dari teman-teman SDG Heroes di sini ini bukan pertama kalinya teman-teman mendengar materi terkait leadership, tapi semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Selamat tadi bisa menambah apa ya konsep, pemahaman dan pembelajaran baru terkait gimana caranya teman-teman membangun leadership teman-teman sendiri. Dan ada beberapa hal yang pengen aku highlight dari apa yang disampaikan sama Pak Selamat. Yang pertama adalah terkait konsep utama ya. Ternyata untuk leadership ini ada empat tadi ada pimpinan, pemimpin, kepemimpinan. Dan ternyata untuk kepemimpinan sendiri teman-teman indikatornya adalah sebuah kemampuan atau keahlian. Jadi nggak semua orang bisa memimpin, nggak semua orang bisa menjadi seorang pemimpin karena ini berbicara tentang kemampuan. Tapi teman-teman, sebuah kemampuan itu bisa kita ciptakan dengan cara kita latih dan jam terbang Betul. dengan teman-teman mengikuti kampus leaders program atau proses magang teman-teman ini juga bisa menjadi salah satu cara teman-teman untuk meningkatkan skill kepemimpinan teman-teman. Dan yang kedua tadi terkait fungsi leadership. Saya juga sepakat apa yang disampaikan sama Pak Slamet bahwasanya salah satu poinnya adalah mengambil keputusan. Jadi teman-teman mengambil keputusan adalah suatu hal yang sepele dan sesuai dengan teorinya gampang kalau sesuai dengan teori, tapi untuk implementasinya sangat sulit. Semoga nantinya ketika kita menjadi seorang pemimpin maupun enggak menjadi seorang pemimpin pun kita bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar. Dan terakhir dari apa yang disampaikan Pak Slamet, ternyata untuk menjadi seorang pemimpin hal yang paling penting adalah kita punya role model atau panutan sebagai seorang pemimpin seperti apa yang akan kita contoh seperti itu. Itu aja dari saya ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Pak Slamet tadi bisa menjadi bekal teman-teman untuk mengikuti program Kampus Leaders program ini. Semoga nantinya juga dari hasil ini kita juga bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab ini dibebaskan ya teman-teman kalau misalnya memang punya pertanyaan ataupun hal yang pengen didiskusikan terkait leadership ini. Semoga juga di sini teman-teman tetap antusias ya untuk menanyakan terkait hal-hal yang sudah ditentukan. Untuk itu, kalau misalnya memang teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, silahkan untuk menuliskan di kolom chat atau bisa melalui fitur raise hand. Oke, silakan teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan untuk komen di kolom chat atau melalui fitur raise hand. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, sembari kita menunggu pertanyaan yang lain ya, Pak Slamet di sini sudah ada masuk ya satu pertanyaan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen raise hand ataupun menuliskan di kolom chat itu juga boleh ya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama ya. Oke, udah ada beberapa pertanyaan sebenarnya Pak Slamet. Mungkin pertanyaan yang pertama ya, yang tercepat dulu saya bacakan ya, Pak Slamet. eh Oke, perkenalkan di sini ada nama dari SDG Shiro, Pak Slamet Hikmah. Seperti yang sudah dijelaskan, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Dalam situasi tertentu yang menuntut keputusan cepat, bagaimana cara seorang pemimpin mengambil keputusan dan memecahkan masalah dengan cepat namun tetap tepat? Selain itu, bagaimana cara mengatasi rasa bersalah dan penyesalan jika keputusan yang diambil ternyata kurang tepat? Terima kasih. Kira-kira sudah dipahami, Pak Selamat, untuk pertanyaannya? Ya, siap. Oke, oh, jadi satu-satu aja Oke. dulu ya.
Oke, siap. Silakan Pak Selamat. Oke, Lebih kurang tadi pertanyaannya adalah gimana cara mengambil keputusan yang tepat ya. Cepat-cepat dan tetap tepat seperti itu. oke. Coba saya coba flashback aja ke belakang. Ini kan teman-teman CLP ini dari 59 peserta ini tapi termasuk di dalamnya mentor ya dan sebagainya. Ini kan berlatar belakang dari kampus yang berbeda kan? Betul, Pak Nah, Selamat. nah, bagaimana nah kecepatan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kemampuannya. Contoh, waktu dulu SNBT ya, yang tentu apa kalau kalau zaman saya kan namanya SNMPTN. Nah, Iya, SNM, kalau Pak. sekarang ini masuk perguruan tinggi namanya SNBT yang tertulis loh, ya kan? Nah, seluruh Indonesia ketika jadwalnya serempak, ya kan? Ketika jalurnya sama, contoh PTN gitu kan. Untuk kampus PTN negeri, tentu soalnya dalam satu kampus atau mungkin bisa jadi sama se-Indonesia itu akan sama kan. Misalkan ada 100 soal untuk ujian masuk ke perguruan tinggi, ya kan? Ada 1.000 mahasiswa, ada kuota 100, ya kan? Artinya semua orang yang mendaftar itu kemungkinan pengen masuk, ya kan? Penyaringnya adalah soal-soal itu, ya kan? Nah, di situ, ya kan, orang yang punya persiapan matang, punya pengalaman belajar yang lebih mumpuni, tentu nilainya relatif akan lebih besar dibandingkan dengan yang tidak pernah belajar yang kerjanya main. Ya kan? Ketika ada pilihan-pilihan menentukan pilihan, misalkan menyelesaikan masalah nih, walaupun bentuknya nyelesain soal nih 100, ya kan? Kecepatan yang sudah siap dengan kecepatan yang tidak siap itu tentu akan berbeda. Kemudian kemampuan benar salahnya yang mempersiapkan dengan matang dan tidak tentu akan berbeda, gitu loh. Nah, poinnya adalah kecepatan kita dalam mengambil keputusan itu pertama dipengaruhi oleh jam terbang kita sebagai seorang leader. Semakin teman-teman itu banyak berlatih, ya kan? Di level yang paling kecil, contoh saja. Sederhana banget nih. Dulu, salah satu, tadi kan saya cerita di awal nih. Kenapa saya ikut organisasi itu hanya karena ingin bisa ngomong. Kenapa? Karena dosen itu ketika dalam sebuah mata kuliah, pasti setelah dia ngasih paparan, dia akan bertanya. Ada pertanyaan? Ya kan? Saya itu waktu itu nggak berani nanya. Kenapa? Karena ketika ingin bertanya, seolah-olah dalam kepala saya itu, pertanyaan saya itu tidak berbobot. Kemudian seolah-olah nanti setelah saya nanya, saya ketakutan. Pasti dosen akan bilang, kayak gitu aja ditanyain, gitu kan. Kedua, saya tidak pede dengan kemampuan saya untuk kemudian bertanya. Ya kan? Nah, itu yang sebenarnya menjadi awalan kenapa saya ikut organisasi. Hanya ingin kemudian saya bisa bisa bicara seperti teman-teman yang lain gitu loh. Ya kan? Nah, dalam konteks pertanyaan ini, untuk kemudian bagaimana kita bisa mengambil keputusan secara cepat, yang pertama tadi saya sudah sampaikan adalah faktor rekam jejak. Ya kan? Kalau teman-teman sekarang hanya bertanya saja di kepalanya masih maju mundur maju mundur maju mundur, nah ini perlu diselesaikan ini. Hanya bertanya saja, misalkan baik di forum manapun, ya kan di sini saja misalkan kita masih enggan. Ketika kita kuliah enggan. Di forum yang kecil enggan, apalagi di forum yang besar, ya kan? Kira-kira begitu gitu loh. Nah, tapi itu bisa kita latih, ya kan dengan di forum kecil dulu kita selesaikan. Forum kecil selesaikan. Hal yang sama dengan ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan. Selesai, cobalah teman-teman belajar melalui organisasi yang kecil. Dari magang ini, coba nanti praktekkan. Ya kan? Teman-teman kita yang mengambil keputusan, ya sulit nggak? Ya kan? Kalau kita sulit, ya kan karena satu faktornya biasanya karena kita satu jam terbang. Kedua, kenapa sih kita sulit mengambil keputusan? Karena kita tidak tahu, ya kan? Tidak punya pertimbangan, ya kan? Biasanya dalam sebuah organisasi dalam mengambil keputusan itu ada salah satu teori ya. Banyak sebenarnya teorinya, tapi yang sering kita kenal adalah manajemen SWOT, teknik analisis SWOT, ya kan? Kalau kita masih belajar, SWOT itu kan ada panjangannya itu S apa, W-nya apa, T-nya apa gitu kan? Kalau kita lagi proses belajar pertama, baru dapat teori itu, maka kita akan bagi menjadi 4 kuadran, ya kan? Kertas kita bagi 4 tuh, ya kan? Ini W, ini. Nah, teman-teman menganalisa satu-satu gitu kan? Baru kesimpulannya, oh ini kalau saya lakukan banyak mudorotnya, berarti tidak perlu dilakukan, ya kan? Tapi semakin hari teman-teman punya pengalaman di organisasi dari level paling kecil, jurusan, kemudian fakultas, kemudian universitas dan sebagainya, maka tidak perlu ketika teman-teman dihadapkan dengan masalah karena jam terbangnya sudah banyak, itu nggak perlu ditulis di kertas. Jadi di kepalanya sudah terbelah sendiri menjadi 4. Oh, ini kelemahannya begini, tantangannya begini, ininya begini. Oh, berarti harus saya lakukan. Nah,
Nah, jadi salah satunya teman-teman dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini adalah bagian dari memperdalam wawasan teman-teman sehingga ketika kita tahu ngambil keputusan itu gampang. Kita sulit ngambil keputusan karena kita nggak tahu, ya kan? Nah, itu tadi salah satu triknya bagaimana kita cepat dalam mengambil keputusan adalah salah satunya kita punya punya kemampuan menganalisa, punya kemampuan memprediksi. Nah, bagaimana kita bisa kemampuan menganalisa dan memprediksi? Ya banyak baca, banyak pengalaman. Nah, bagaimana kemudian ketika kita putuskan salah? Nggak apa-apa. Mahasiswa itu salah nggak didenda. Gitu loh. Kita berorganisasi ketika salah mengambil keputusan, apa kemudian kita dipecat? Kan enggak sih, gitu loh. Apakah kemudian kita masuk bui kecuali pidana gitu loh, ya kan? Tapi kalau kita dalam konteks berorganisasi, ya kan kemudian kita ngambil keputusan salah nggak apa-apa. Justru ketika kita merasa salah, itu akan menjadi pelajaran penting yang akan kita kenang selama hidup. Emang kita juga pasti pernah dong, itu kan di dalam organisasi di kampus itu ngambil keputusan salah, kemudian dimarah-marah orang, ya kan? Kemudian sampai sekarang saya pun masih ingat ketika saya mahasiswa dimarah-marah orang karena saya mengambil keputusan, ya kan? Itu masih ingat sampai sekarang. Nah, tapi ingatan itu kemudian akan kita catat. Oh, salah loh kalau kemudian kita mengambil keputusan dengan metode seperti ini. Gitu loh. Kalau kita terlalu individu salah gitu loh. Terlalu memaksakan salah gitu kan. Nah, itulah jadi pengalaman-pengalaman yang kemudian akan menjadi referensi. Ketika suatu saat kita berhadapan dengan masalah, tentu sudah akan terekam di kepala kita. Oh, ini identik dengan waktu itu loh. Jadi keputusan yang benar begini. Oh, ini identik dengan waktu itu loh. Yang benar begini, yang salah begini. Nah, kira-kira begitu. Jadi jangan takut salah ketika teman-teman dalam fase belajar itu boleh-boleh saja. Tapi yang penting ketika salah kemudian lekaslah diperbaiki. Jangan salah, kemudian besok lagi ada permasalahan yang sama diulangi dan salah lagi. Nah, itu berarti nggak belajar. Kira-kira gitu, Kak? Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Selamat untuk jawabannya. Semoga dari Hikmah sudah jelas ya untuk pertanyaannya. Dan menarik apa yang disampaikan jawaban dari Pak Selamat ya untuk mengambil keputusan tadi dari case yang sudah diceritakan terkait pengalaman Pak Selamat yang pas kuliah nggak berani buat bertanya. Dan aku yakin banget Pak Selamat di sini tadi udah ada yang raise hand, tiba-tiba juga udah nggak ada, tiba-tiba lower hand juga. Dan di sini mungkin ada yang ingin bertanya tapi masih deg-degan dan rasa takut gitu ya, takut salah. Jadi aku pengen challenge kira-kira di sini ada yang berani buat langsung mengambil keputusan untuk bertanya. Benar kata Pak Selamat ya. Jadi memanfaatkan kesempatan yang ada. Ini adalah salah satu media buat teman-teman belajar langsung. Bahkan di sini ada lebih dari 5 orang yang ingin bertanya tapi melalui kolom chat. Dan ini sudah kita fasilitasi buat teman-teman bisa langsung nanya langsung ke Pak Selamat untuk on mic. Dan di sini udah ada Yusuf. Silakan Yusuf. Langsung aja Yusuf. Izin masuk ya Kak, ya Pak ya. Mohon maaf. Saya mungkin ingin sedikit bertanya Pak. Tadi kan pas ya terima kasih juga sebelumnya atas penyampaian materi dari Bapak itu sangat-sangatlah insightful ya. Saya bisa belajar banyak tentang materi kepemimpinan. Tapi di situ saya sedikit mendengar kalimat Bapak kalau sebelumnya itu pemimpin itu kan Bapak bilang kalau pemimpin itu seperti udah ada ininya gitu loh, udah ada kodratnya gitu loh Pak. Jadi kata Bapak kan menyampaikan ya Pak ya, kalau misalkan sebelumnya seorang pemimpin itu dalam kelompok kita aja apa bakalnya jadi ada 10 pemimpin. Terus Bapak juga bilang kayak kalau pemimpin itu biasanya punya sifat korelis kan, sehingga itu membedakan dari yang lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu Pak, untuk materi kemarin kan kebetulan saya juga belajar tentang growth mindset gitu Pak ya. Di mana growth mindset itu menekankan bahwa jika kita berusaha, kita itu masih bisa mencapai gitu loh, hal yang sebenarnya nggak mungkin gitu loh. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya itu, apakah jika misalkan saya gitu, apa adalah salah satu orang yang mungkin tidak berbakat ya Pak ya? Apakah mungkin gitu loh untuk untuk diri saya gitu, untuk bisa mencapai apa sih menjadi suatu pemimpin lah gitu Pak, seperti Bapak atau yang lainnya. Mungkin gitu aja sih Pak. Baik, terima kasih banyak Yusuf untuk pertanyaannya. Kira-kira Pak Selamat sudah dipahami pertanyaannya. Jadi Ya, untuk singkatnya pertanyaannya adalah ya, apakah Yusuf sendiri ya berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin lebih kurang seperti itu? Silakan Pak Selamat. ya. Baik. Jadi sebenarnya di dalam materi yang berikutnya gitu loh, dalam slide saya yang lain gitu, itu ada 3 teori. Jadi teori lahirnya seorang pemimpin itu ada 3. Yang pertama, karena bakat lahir, genetik. Jadi memang eh, orang itu ya, karakter kepemimpinan itu
memang bawaan lahir tuh ada. Contoh, bapaknya memang dulu seorang leader yang berpengaruh gitu loh. Nah, kemudian dia genetiknya turun gitu loh. Jadi contoh nih sederhana ya. Saya kan tinggal di komplek. Ya di komplek itu saya punya anak tiga, ya kan. Nah, anak yang pertama ini misalkan kelas satu gitu kan. Anak kelas satu TK, kelas TK, SD itu kan sering bermain kan? Sering bermain begitu kan? Nah, teman-teman kalau tidak percaya, cobalah melihat 5 anak yang misalkan kelas satu kelas 2 sedang bermain. Teman-teman bisa melihat itu, ya kan? Akan ada karakter-karakter yang menonjol dari di antara 5 orang atau 10 orang atau 30 orang di antara anak-anak itu gitu loh. Nah, biasanya karakter anak yang memang genetiknya seorang leader itu biasanya, ya kan? Karena dia kan bawaan lahir kan. Jadi secara tidak sadar dan naluri alamiah, ketika dia jalan ke kanan, jadi anak-anak yang lain itu akan ngikutin dia, ya kan? Terus kalau misalkan bermain nih, ya kan, ada tangga gitu kan, yang lain di bawah, tiba-tiba di atas dia, kemudian dia nunjuk-nunjuk, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Apa itu? Anak itu apa ada yang ngomong? Bapaknya misalkan dari kejauhan, ya pakai remote, pakai handphone, dek kamu ke atas, kamu kemudian ngomong enggak, gitu. Itu salah satu teori bahwa kepemimpinan itu dari proses genetik atau dari apa proses lahir gitu, dari bawaan lahir lah. Kemudian yang kedua, leadership atau kepemimpinan atau seorang pemimpin itu lahir dari proses yang namanya pelatihan, ya kan, mentoring, diklat dan sebagainya. Ya kayak kita ini gitu loh. Ya kan? Kita dari bawaan lahir kayaknya enggak gitu loh. Tapi kita pengen jadi pemimpin. Maka apa yang kita lakukan? Ya ikut seperti ini gitu loh. Ya kan? Dulu waktu zaman di kampus ya, kalau ini Pak Yusuf dari mana nih? Kalau misalkan dari Unila, tapi sekarang sudah berubah tuh. Kalau di Unila itu dulu waktu saya masuk tahun 2003, saya anak kampung, ya kan, masuk kampus itu kaget karena sekolah di kampung itu nggak ada yang tingkat-tingkat gedungnya, ya kan, masuk di Unila kok gedungnya bertingkat-tingkat, gitu kan. Nah kemudian ada banyak papan itu pengumuman. Kalau dulu masih pakai pakai pamflet-pamflet ya, ya kan. Nah saya tuh senang itu ngelihat kalau ada pelatihan gitu kan, ya saya pasti akan ikut gitu loh. Walaupun di pelatihan itu terlihat paling apa ya, paling bego gitu loh ya, karena paling mudah, karena memang kita berasal dari kampung, tapi ikutnya kita itu karena kita ingin gitu loh, ingin mendapatkan insight dari sebuah pelatihan-pelatihan itu gitu loh. Dan yang terakhir, ya kan, teori kepemimpinan itu lahir dari karena memang bawaan lahir kemudian ditambah dengan dia rajin giat berproses ikut pelatihan dan sebagainya. Jadi semua orang punya 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 apa ya, punya peluang dan punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang leader gitu loh. Tinggal bagaimana usaha kita. Alhamdulillah kalau misalkan Pak Yusuf ini terlahir bakatnya memang dari lahir seorang leader gitu kan. Terus ikut ini, wah tambah mantap gitu loh. Tapi kalau kita sadar kita bukan itu, ya inilah langkah kita untuk mempersiapkan kita menjadi seorang leader di masa yang akan datang. Kira-kira begitu. Baik, Pak Selamat, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kira-kira gimana Yusuf? Sudah menjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Alhamdulillah sudah jadi dapat banyak Oke. wawasan baru lah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya. Oke, siap. Jadi intinya setiap orang dan setiap siapapun berpotensi dan punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin ya, seperti itu dari jawaban Pak Slamet. Oke, teman-teman, di sini udah ada 14 pertanyaan di kolom chat. Cuman aku mau ngasih kesempatan di sini buat teman-teman yang pengen raise hand dan langsung on mic. Kira-kira ada, tadi kalau nggak salah yang pertama itu ada Kayla ya, sempat raise hand di awal. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan secara langsung, aku buka kesempatan itu buat teman-teman. Sekitar 1 sampai 2 orang mungkin ya. Oke, belum ada, teman-teman. Oke, sebelum mungkin kita beranjak ke pertanyaan dari kolom chat ya, teman-teman. Dan kalau misalnya dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan untuk menggunakan fitur raise hand ya. Oke, Pak Slamet, di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Aurelia Angelia dari Jakarta FDG Heroes. Jadi di sini Bapak saya izin bertanya, dalam sebuah kelompok sudah pasti pemimpin tim akan banyak mengambil keputusan strategis yang kemudian diikuti oleh anggota. Tapi bagaimana jika pemimpin ini sudah melakukan segala upaya untuk merangkul anggota, tetapi anggota tetap meremehkan pemimpin, bukan karena kinerja, tetapi latar belakang pemimpin. Misal karena pemimpin lebih muda atau junior. Apa yang harus dilakukan oleh pemimpin tersebut, terutama hal tersebut sudah mengganggu kinerja tim. Silakan Pak Slamet, kira-kira sudah bisa dipahami untuk pertanyaannya, Ya. Pak.
Ya, jadi sebenarnya justru junior ya sekarang ini kan sedang menjadi tren nih, yang muda yang memimpin, yang muda yang berperan. Contoh saja Lampung. Lampung itu ya gubernur Lampung itu belum genap 40 tahun. Sudahlah sekitar 40 tahun ya, masih muda gitu. Kemudian ketua DPRD itu belum genap 40 tahun. Wakil gubernur kita belum genap 40 tahun. Sekda provinsi eselon 1 kita sekitar umur 40 tahun, ya kan? Artinya masih masih muda gitu loh. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman tidak berada dalam dalam posisi bahwa senior dan junior itu menjadi penghalang dalam sebuah organisasi gitu kan. Walaupun kadang-kadang kalau teman-teman balik ke kampus masih ada saja gitu loh. Ya senior junior itu masih masih diturunkan begitu loh. Padahal sebenarnya ukurannya bukan senior bukan junior gitu loh, tapi adalah kemampuan. Ya, di awal tadi kan kita bicara tuh, leader itu adalah orang yang punya kemampuan menggerakkan, memimpin, memotivasi dalam rangka mencapai sebuah sebuah tujuan. Nah, ketika kita berada dalam tim yang seperti itu, ya memang ini akan menjadi keniscayaan. Dalam sebuah tim itu menjadi keniscayaan. Biasanya, kenapa terjadi seperti itu? Karena belum adanya persamaan persepsi. Nah, di sini kemampuan seorang leader itu diuji, kemampuan komunikasinya. Dengan catatan, misalkan dia tadi disampaikan di sini bukan karena apa kinerja ya, tapi karena faktor misalkan salah satunya adalah dia lebih muda, gitu kan. Nah, ini yang ini menjadi catatan nih ya. Nah, ini juga saya flashback waktu Lampung itu gerakan Ayo Kuliah itu ada apa namanya? Ada CLP 5 ya. Nah, bedanya teman-teman ini kalau saya ini kan milenial ya. Ya, kalau dibilang tua nggak tua-tua amat gitu loh. Kalau teman-teman kan generasinya lebih apa kalau generasi setelah milenial itu apa? Gen Z, Z apa? Gen Z, Pak. Gen Z ya. Nah, Betul. Gen Z dengan milenial itu ya kan sebenarnya mirip-mirip gitu. Tapi ada hal-hal yang kadang-kadang itu berbeda. Contoh, ya kan? Kalau di saya, generasi saya itu ketika ketemu dengan senior, ya kan? Itu pasti menyapa, ya kan? Dengan berbagai macam gestur, ya kan? Kadang nunduk sampean gitu kan. Karena dulu waktu di kampus kita diarahkan begitu gitu loh. Tapi yang generasi sekarang, generasi Z, apakah apakah dengan dia tidak menegur seorang senior itu dianggap dia tidak sopan? Kan tidak. Tapi kalau saya, ya kan di generasi saya, ketika ketemu senior tidak menyapa, itu nggak sopan dan dianggap salah. Nah, apakah kemudian yang sekarang, ya kan, kemudian generasi teman-teman ketika ketemu dengan kakak tingkat, ya kan, kemudian tidak menyapa, kemudian itu dikatakan tidak hormat kan tidak, ya kan, tidak begitu gitu loh. Karena kemarin di CLP yang di Lampung kemarin, ya kan, saya mendengar bisik-bisik ya dari generasi di kalau milenial di atasnya lagi milenial itu apa itu, ya kan? Nah, itu ada kalimat mahasiswa sekarang ya kan nggak punya sopan santun. Padahal saya memanainya nggak ada loh yang begitu gitu loh. Cuman itu kan latar belakang gitu loh. Ya kan ini kan hanya hanya bicara komunikasi, ya kan? Jadi kalau persepsi orang ya memandang orang tidak menyapa di benak dia itu tidak sopan. Tapi sebenarnya tidak gitu loh. Tidak seperti itu gitu loh. Nah, ini juga sama nih. Ini kan hanya komunikasi saja gitu loh. Kalau teman-teman nanti dalam situasi seperti ini, ya kan, sebagai seorang leader, ternyata belum bisa diterima. Maka pertama, ini adalah kesempatan untuk membangun kemampuan komunikasi kita. Komunikasi itu ada dua, ada formal, ada informal, ya kan? Ada personal, ada interpersonal gitu kan. Jangan semua, walaupun kita berlindung dalam sebuah organisasi, tidak semua keputusan itu harus diselesaikan secara formal. Jadi misalkan nih, kita leader, staf kita ada 10, kita lebih muda, ada tim kita lebih senior, kemudian terjadi problem. Jangan juga ketika kita bisa mendeteksi ada problem komunikasi, ada problem yang lain, penyelesaian kita itu secara formal. Jadi diundang semuanya, diundang forum, duduk di meja, kemudian kita selesaikan satu-satu, der, der, der. Itu nggak selesai. Justru akan jadi masalah. Nah, bagaimana kita sebagai seorang leader itu harus bisa mapping, kan? Masa iya sih 10 orang semuanya mau kontra sama kita walaupun kita muda? Kan enggak. 10 itu di mapping. Oh, ternyata hanya satu. Kebetulan satu ini usianya lebih tua dari kita. Iya, enggak perlu yang 9 ini kita jadikan semua problem, enggak perlu. Cukup secara informal. Kita sebagai yang muda sowan kepada yang senior tadi. Bisa jadi kita main ke rumahnya. Bisa jadi kita ajak ketemu di luar.
ya kan? Bisa jadi kita ajak makan, tapi sifatnya tidak formalistis, ya kan? Saya ketua, dia staff, nggak gitu gitu loh, ya kan? Karena dia sudah membuat jarak. Kamu muda walaupun pimpinan, ya kan? Saya lebih senior walaupun saya staff. Ini kan ada jarak nih, yang belum ketemu. Maka cara menemukannya, ya kita sebagai orang leader, turunin dikit, ya kan? Nah, nanti pas ketemu, kita melakukan komunikasi, Bang, panggil aja Bang. Emang kalau kita kita pemimpin nggak boleh tuh ngambil staf kita dengan kalimat-kalimat yang lebih hormat. Apa kemudian dengan kita ngambil dia Pak, manggil dia Bang, wibawa kita turun? Kan enggak. Ini kan hanya bagian dari strategi agar kita bisa berkomunikasi. Biasanya kalau sudah ketemu, ya kan, saling bicara, kemudian akan ketahuan tuh gapnya ada di mana. Setelah ketahuan gapnya ada di mana, kemudian kita jalan tengah. Nah, jalan tengahnya gimana? Itu kan? Oh ya sudah, Bang, itu kan. Jadi eh, begini begini begini. Nah, nanti akan ketemu gitu loh. Nah, itu adalah seni dalam berkomunikasi di dalam tim, gitu kan. Nah, nanti jangan dicampur baurkan. Hanya satu saja yang bermasalah, kemudian seolah-olah 10 tim kita bermasalah. Dan kemudian mekanisme penyelesaiannya di forum semua, jangan gitu loh. Kadang-kadang dalam sebuah organisasi itu ada mekanisme formil, ada mekanisme informil. Ya kan? Kadang-kadang kalau dalam sebuah tim ada gap-gap, ada komunikasi yang tidak bagus, konflik-konflik, kadang-kadang juga jangan formalistik pendekatannya. Sesekali diajak jalan-jalan. Nanti di jalan-jalan itu jangan ngomongin pekerjaan, tapi ngomongin yang lain, ya kan? Sesekali diajak ngopi, karena anak sekarang itu paling seneng kalau diajak ke kafe. Tapi kalau diajak rapat, males, itu kan. Tapi diajak, ayo ke kafe, ngopi, 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 ketemu nih, truk, ya kan? Masuk baru kita. Oh, jadi begini gitu. Kira-kira gitu. Itu trik-trik yang bisa kita lakukan ketika dalam sebuah organisasi ada gap-gap. Salah satu adalah ketika usia atau senioritas. Kira-kira begitu. Baik, Pak Slamet, terima kasih untuk jawabannya ya. Semoga apa yang dijawab tadi sudah dipahami ya. Dan dari apa yang dijawab tadi, kuncinya adalah komunikasi ternyata untuk case-case seperti itu. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya ya, Pak Slamet. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Lulu Septian dari Jakarta juga. Jadi untuk pertanyaannya yang pertama adalah terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat insightful, Pak. Izin bertanya, bagaimana sebaiknya kita menyikapi tipe kepemimpinan paternalistik, khususnya ketika pola tersebut membuat anggota merasa lelah dan kurang dihargai, karena value maupun kontribusinya tidak diakui secara proporsional oleh pemimpin. Seperti itu, Pak. Kira-kira sudah dipahamin. Nah, ini yang agak berat ini. Ini kan. Ya, Silakan Pak Slamet. ya, ya, ya. Sebenarnya kan basicnya teman-teman ini kan dalam proses ya. Dalam proses artinya mahasiswa. Mahasiswa itu kan sedang dalam fase kawah candra di muka. Sedang berproses dalam arti ketika magang ataupun ketika ikut dalam sebuah organisasi. Niatnya adalah bagaimana kemudian mendapatkan insight atau pengembangan diri, baik skill ya, apa namanya intelektual, emosional, kemudian apa tadi integritas ya, spiritual dan sebagainya. Jadi poinnya adalah teman-teman itu sebenarnya memilih komunitas, memilih bergabung dalam sebuah organisasi itu adalah organisasi yang pada prinsipnya selaras dengan visi yang mestinya teman-teman bangun. Jadi kan ada banyak alternatif-alternatif organisasi, ada banyak alternatif-alternatif pilihan-pilihan yang bisa teman-teman gunakan dalam rangka mengembangkan karir, mengembangkan cita-cita. Poinnya adalah sebenarnya yang pertama adalah visi teman-teman dulu. Jadi mestinya sebelum menjadi seorang leader, tadi kan apa self leadership, ya kan? Jadi selesai dulu dengan kita. Nah, salah satu selesainya dengan kita itu apa? Jadi kalau kalau saya dulu ya ketika di kampus ini balik lagi ya kan? Karena saya bisa ceritanya saya sendiri gitu kan. Walaupun saya belum bisa dikategorikan dalam konteks sukses tidak gitu loh. Tapi saya berkaca dari saya ya ketika di awal masuk ke perguruan tinggi itu kan saya juga nggak ngerti. Saya memilih jurusan ilmu pemerintahan itu karena saya membaca profiling dari jurusan ilmu pemerintahan. Salah satu poinnya nomor satu adalah memenuhi kebutuhan CPNS. Nah, pikiran saya itu kan saya mengambil jurusan ilmu pemerintahan karena ingin jadi PNS awalnya, ya kan? Tapi ketika masuk di kampus, saya ditanya sama kajur kebetulan, apa motivasimu jadi PNS? Jadi PNS, masuk jurusan ilmu pemerintahan. Jadi PNS, kok saya dimarahi? Coba loh, itu loh.
saya dimarahi gitu. Nah, saya sampaikan, Pak, saya masuk di ilmu pemerintahan ini sesuai dengan visi dari ilmu pemerintahan, Pak, yang ada di dalam website. Kenapa ketika saya jawab, kenapa saya dimarahi? Gitu loh. Jawaban beliau apa? Jangan pikiran kita itu kuliah itu hanya ingin jadi PNS karena takutnya apa? Kita kecewa. Nah, di pertengahan jalan karena jawaban itu, saya mengambil langkah, saya mau pindah jadi jurusan pemerintahan. Karena kajur saya kok mengatakan tidak sesuai. Nah, berarti salah ini dong. Gitu loh. Nah, opsinya tadi kan kita memilih jurusan, kita memilih organisasi, kita memilih bergabung di A di B itu dalam rangka adalah bagaimana menopang visi hidup kita di fase yang akan datang, gitu loh. Yang sederhananya nih, ketika kita bergabung dengan tim, dengan organisasi yang tidak pas dengan kita, maka langkah pertama adalah ketika kita kuat, ikuti. Tapi dengan catatan masih satu visi mendorong visi kita. Tapi kalau semuanya sudah kontraproduktif, maka yang paling bijak adalah kita memilih opsi ataupun alternatif yang lain. Bukan berarti saya ngajarin teman-teman tidak istiqomah, tidak gitu loh. Tapi dengan pertimbangan gitu loh. Ketika istiqomah sakit hati, ya kan, kita jadi korban, ya kan. Kemudian nilai tidak sama dengan kita, kemudian tidak ada efek positif buat kita, ya ngapain? Gitu loh, ya kan? Maka di sini adalah ketika kasusnya seperti ini ya, kita menemukan pemimpin yang seperti ini dengan kondisi seperti ini kita tidak mendapatkan value, tidak mendapatkan pelajaran. Yang menurut saya ya ketika kita sudah tidak bisa bertahan, ya lebih baik kita memilih opsi yang lain, mencari apa namanya pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang kira-kira akan apa meningkatkan kemampuan leadership kita, kemampuan yang sesuai dengan nilai-nilai kita gitu loh. Saya pikir itu jawabannya, Mbak Lulu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Selamat untuk jawabannya ya. Semoga dari Lulu juga bisa dimengerti dan puas ya dari jawaban Pak Selamat ya. Dan mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ya Pak. Walaupun sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Hampir ada 15 pertanyaan sebenarnya Pak Selamat. Tapi karena waktunya sing terbatas ya teman-teman. Kita tinggal satu pertanyaan lagi dan semua teman-teman yang berpartisipasi untuk bertanya nanti juga akan dicatat dan menjadi poin tambahan ya bagi teman-teman dari panitia. Oke, untuk pertanyaan terakhir itu ada dari Akila Siva, Pak, dari Lampung kebetulan. Halo Pak Selamat, sebelumnya terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Perkenalkan saya Akila, saya ingin bertanya Pak, dalam tim pasti pemimpin menghadapi anggota tim dengan karakter, motivasi, dan kepentingan yang beragam. Bagaimana pemimpin mampu menciptakan ruang inklusif bagi setiap anggota tanpa kehilangan arah tujuan organisasi? Terima kasih, Pak. Seperti itu, Iya, Pak. Selamat untuk pertanyaannya. iya. Kunci kunci pertama adalah karena kan kita ingin membangun sebuah tim. Nah, tim itu terdiri dari individu-individu atau terdiri dari divisi-divisi. Maka untuk kemudian agar tujuan organisasi menjadi sama, langkah pertama yang harus kita lakukan ya ngobrol sederhananya. Sebenarnya kalau bicara bicara apa konsep yang menyamakan visi dan misi. Bagaimana menyamakan visi dan misi? Itu pertama adalah ngobrol, ya kan? Atau diskusi atau sharing gitu kan. Nah, sebagai seorang leader, dia harus menyadari bahwa setiap individu itu punya karakter yang berbeda-beda, ya kan? Kalau kita bicara karakteristik manusia atau sifat manusia atau karakter manusia itu kan tadi sudah saya sebutkan satu, kecenderungan seorang leader itu korelis, ya kan? Tapi karakter manusia itu masih ada tiga lagi. Ada yang sanguinis, ada yang flagmatis, ada yang melankolis. Nah, seorang leader itu harus tahu positioning dia itu di mana, gitu loh. Tidak mutlak korelis dominan, tidak. Biasanya leader itu punya berbeda-beda. Ya kan ada korelis, melankolis. Melankolis itu bukan berarti orangnya perasa, bukan. Itu hanya satu sisi, gitu loh. Leader, ya kan, biasanya cenderung orang yang punya visi dan kemudian apa ya, langkah-langkahnya itu terarah, terpadu. Itu cenderung apa? Melankolis. Jadi bukan berarti orang melankolis itu dibilangin, rambutnya miring dikit, kemudian hatinya bergejolak. Enggak begitu gitu loh. Yang dimaksud melankolis itu adalah contoh nih, simpelnya nih. Ciri orang melankolis itu ketika ditanya, dia sedang di luar, ditelepon temannya di kosan. Dia nanya, woi, pensil warna hitam ada di mana? Dia sedang di luar kan? Tapi dia bisa menceritakan, kamu masuk ke kamar saya,
Kemudian kamu buka lemari warna ini, kemudian di dalam itu ada kotak warna kuning, di warna kuning itu ada kotak kecil lagi. Nah, di situ. Nah, itu ciri khas dari melankolis, gitu kan. Dia tertata, sistematis. Jadi kalau orang bicara itu tek 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 tek. Nah, itu ciri orang melankolis. Biasanya salah satu karakter seorang leader itu gandengannya korelis ya, melankolis. Nah, bagaimana kemudian kita bisa inklusif di dalam dalam sebuah organisasi, membangun tim? Ya tadi itu. Pertama, kita tahu karakter kita, kemudian yang kedua kita tahu karakter dari tim kita. Oh si A ini melankolis, oh si B ini eh, apa namanya flagmatis, oh si C ini misalkan apa, yang lainnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, setiap karakter ini dia punya kebiasaan-kebiasaan. Contoh misalnya orang sanguinis. Orang sanguinis ini cenderung kan orangnya ceria nih. Ya kan model kayak Doro ini kan senyum-senyum ini kan. Nah, walaupun dikritik, dia nggak akan merasa baper, nggak. Kayak, ya kan? Dia nggak cepet baper gitu. Tapi kalau orang yang dominan melankolis, dikritik sedikit, disindir sedikit, dia baper. Tapi kalau orangnya korelis, disindir-sindir, nggak baper-baper nggak dia, malah nggak ngerasa. Sampai dibilangin, oh nggak punya hati. Sudah dibilangin nggak ngerasa, itu korelis. Nah makanya kalau kecenderung ketemu orang korelis, ceplok batok kalau istilah kita. Woi jangan kayak gitu, woi. Nah itu kalau kita mau ngomong sama orang korelis. Tapi kalau mau ngomong sama dengan orang melankolis, ya jangan ceplok batok, ya kan pelan-pelan dideketin. Mbak boleh nggak saya ngasih masukan? Nah ini kan hanya bicara cara menyampaikan sebenarnya, ya kan? Nah seorang leader agar kemudian kita bisa inklusif, ya kita memahami karakter dari masing-masing organisasi. Dengan kita memahami, oh dia karakter begini, oh dia sukanya ini, oh dia begini, maka kemungkinan ketika kita dalam mengambil sebuah keputusan, dalam melakukan ritme di organisasi, itu tidak terjadi benturan-benturan. Karena kita sudah ngerti celahnya. Oh dia suka bakso, oh dia suka mie ayam, oh dia suka jalan-jalan, oh dia suka foto, ya kan? Oh dia suka ini gitu loh. Nah, itu. Nah, cenderungan-cenderungan terjadi konflik ketika terjadi benturan-benturan, ya kan? Nah, seorang leader yang bisa memahami karakter-karakter, kesukaan, kebiasaan dari tim, maka kecenderungannya dia akan menjadi tim yang lebih baik gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Kalau tujuan organisasi tentu ya tinggal kita melihat saja di dalam ADART gitu loh. Apakah langkah-langkah dari individu-individu atau tim-tim yang ada di bawah kita selaras dengan organisasi? Kalau tidak selaras, ya tergantung teknik tadi. Kalau kita ketemu orang yang kira-kira tidak selaras dengan organisasi, dengan tipikal melankolis, ya tinggal kita pilih aja cara-caranya. Ya kan? Kalau ketemu yang dengan flagmatis, ya dengan cara-caranya dan sebagainya. Mungkin begitu. Baik, Pak Slamet. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Menarik ya dari pertanyaan Akilah tadi dan jawaban dari Pak Slamet. Ternyata dalam membangun sebuah tim, skill yang paling utama dari seorang leadership adalah bisa memahami karakter setiap individu atau tim yang berada di bawahnya. Itu sih ya, poin yang penting ya, teman-teman. Kita identify dulu karakter dan apa personality dari tim kita tuh seperti apa setiap personalnya seperti itu. Oke teman-teman, berakhir sudah untuk sesi tanya jawab. Sekali lagi aku mau ngucapin makasih banyak ya ke teman-teman yang sudah berpartisipasi dan tentunya bagi teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, bagi teman-teman yang tadi sempat mengajukan pertanyaan, ini juga bisa menjadi poin plus bagi teman-teman untuk nilai magangnya. Dan tentunya juga mau ngucapin makasih banyak ya ke Pak Slamet sudah berkenan menjawab pertanyaan dengan sangat jelas, dengan sangat insightful juga, dan semoga jawaban-jawaban dari Pak Slamet juga bisa menjadi pembelajaran baik bagi yang bertanya maupun secara kita sebagai peserta ya. Dan untuk selanjutnya teman-teman, kita beranjak ke sesi selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada pemateri dan dokumentasi. Untuk itu mungkin langsung saja ya kepada tim operator untuk share screen ya terkait sertifikat yang sudah disiapkan panitia. Dan mohon diterima juga ya Pak Slamet ini sebagai apresiasi dan kenangan juga dari Center Foundation dari kegiatan capacity building di kampus di program batch Yap. 11. Oke, boleh dibantu teman-teman panitia untuk sertifikatnya. Ini saya nerimanya gimana nih? Kita akan secara simbolis Oh. Pak Slamet untuk penerimaannya. Jadi nanti kita akan ada sesi dokumentasi sembari sertifikatnya akan di
screen melalui Zoom. Di teman-teman udah muncul belum ya? Oke, udah Ya, ada. Oke, mungkin kita sesi foto bersama ya teman-teman. Di sini yang pertama kita sesi foto bersama terkait penyerahan ya, Pak Slamet. Oke, kita aku pandu untuk sesi dokumentasi ini. Tim operator siap-siap ya. Aku pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi teman-teman. 3, 2, 1. Oke, mungkin sekali lagi ya teman-teman terakhir. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman dan terima kasih banyak ya Pak Slamet untuk siap, waktunya aman. hari ini. Dan mungkin terakhir Pak Slamet sebelum meninggalkan ruang Zoom, boleh kalau misalnya dari Pak Slamet ada pesan buat teman-teman mahasiswa magang untuk mengikuti program Campus Leaders Program selama 4 bulan ke depan. Karena teman-teman ini akan selesainya sampai dengan Desember. Pak Slamet, kira-kira ada pesan yang ingin Paling gini ya, disampaikan Pak teman-teman Slamet? semuanya. Jadi, seorang leader itu atau seorang pemimpin tentu diawali dari sebuah proses. Proses itu panjang. Dan jangan dilihat hari ini. Lihatlah proses-proses yang dilakukan sebelumnya. Dan itu tentu dimulai dari langkah-langkah kecil. Dan hari ini teman-teman sudah memulai, ya kan? Silakan tinggal nanti dievaluasi, dikumpulkan, dan diperbesar bagi yang ingin sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, thank you Pak Slamet untuk pesannya kepada teman-teman SDGs Heroes ya. Jadi itu ya teman-teman pesannya, mari kita mencintai proses, jangan fokus terhadap tujuan dan akhir doang ya, tapi kita mari mencintai proses-proses yang kita lakukan. Oke Pak Slamet itu aja kalau misalnya memang Pak Slamet ingin meninggalkan ruang Zoom dan apabila ada agenda atau kegiatan lain, disilahkan Pak Slamet untuk melanjutkan aktivitasnya. Sekali lagi, saya mewakili dari Bio Center Foundation mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan dedikasi yang telah Pak Slamet berikan, ilmunya yang telah sempat diberikan ke teman-teman SDG Zero. Oh ya, mungkin Baik, teman-teman. Ya, terakhir saja. kenapa Pak Slamet gimana? Ya, terakhir nanti bantu sounding IG. Oh, Terima oke, kasih. siap, siap. Siap, Pak Slamet. Nanti juga teman-teman akan kita mintain buat ada misi ya. Jadi nanti tentu aman untuk hal itu, Pak Slamet. Baik, Baik, terima terima kasih. kasih banyak, Pak Slamet. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itu dia ya, teman-teman SDG Zero di sesi capacity building ketiga pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi juga bisa menjadi pembelajaran kita bersama, gimana cara kita membangun tim, gimana caranya kita mengelola tim, dan tentunya gimana cara kita menjadi seorang pemimpin. So, kita akan ada sesi selanjutnya yaitu pengisian post test teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya di kolom chat bisa dibantu untuk panitia membagikan link post test dan mohon perhatiannya juga teman-teman post test ini wajib diisi sebagai bagian dari penilaian dan jangan sampai terlewat karena baik pretest maupun post-test pada sesi hari ini tidak akan dibuka kembali aksesnya 1 jam setelah link dikirim. Jadi pastikan teman-teman langsung mengerjakan sekarang juga sebelum waktunya habis. Dan sekali lagi teman-teman diharapkan untuk mengisi post-test yang sudah ditentukan sama panitia. Tapi sebelum lanjut ke sesi selanjutnya teman-teman, karena kita sudah lumayan panjang ya mendengarkan materi yang sudah disampaikan sama Pak Slamet terkait leadership. Aku juga pengen chit-chat terlebih dahulu dan pengen ngobrol-ngobrol kali ya secara langsung ke teman-teman di sini kira-kira gimana pendapatnya dari materi yang disampaikan, apa yang baru mungkin ya yang teman-teman dapatkan. Kira-kira ada yang pengen volunteer buat sharing terkait perasaannya, materi apa yang didapatkan. Oke, ada yang ingin jadi volunteer teman-teman? Oke, kayaknya belum ada ya teman-teman. Anyway, teman-teman di Bakti Center Foundation kita mengharapkan teman-teman SDG Zero itu inisiatif ya dan punya apa ya percaya diri. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa perlu untuk bertanya ataupun ada kesempatan buat teman-teman komunikasi gitu ya, harapannya nantinya nggak cuma di capacity building di hari ini ya, tapi ketika teman-teman di masa program
magang teman-teman itu harapannya bisa memaksimalkan kesempatan itu ya. Tapi untuk hari ini mungkin aku pengen langsung tunjuk aja kali ya di sini yang nggak on cam. Di sini yang nggak on cam ada baik kira-kira yang nggak on cam, kira-kira silakan untuk on cam biar nggak ditunjuk nih. Langsung nih tiba-tiba banyak yang on cam ya teman-teman. Oke, di sini udah ada. Mungkin aku pengen tanya ke Putri Nabila ya. Kira-kira apakah bisa terhubung dengan Putri Nabila? Halo Putri Nabila, apakah suaranya terhubung ya teman-teman? Oke, kayaknya oke. Oke, next kali ya. Aku pengen nanya ke siapa ya? Di sini udah ada Hikmah kali ya, Hikmah Wulandari. Boleh Hikmah, gimana kabarnya? Halo Kak, baik. Oke, baik ya. Hikmah lagi di mana Hikmah? Oke, mungkin untuk Lagi. kesan pesan hari ini ya Kak ya. Kayak untuk Oh, pesan boleh, boleh, silakan. dan pesan hari ini dari aku pemaparan dari Pak Slamet sangat insightful sekali gitu tentang kepemimpinan, apalagi Pak Slamet juga mengkorelasikan dengan pengalamannya. Jadi menurut aku sangat insightful dan berguna juga untuk teman-teman semua dan juga aku untuk belajar jadi pemimpin yang baik dan juga keren gitu. Oke, thank you Hikmah. Kira-kira hal yang kamu dapatkan nih, materi apa nih yang paling berkesan? Kalau tadi kan secara umum ya, kira-kira apa nih? Satu poin kira-kira yang paling yang melekat. Oke, mungkin yang paling melekat yang tadi mungkin yang pertanyaan dari Yusuf itu tadi mungkin kata Pak Slamet mungkin kalau kepemimpinan itu ada juga yang dari genetik tapi nggak memungkiri kalau misalnya kepemimpinan kita juga bisa diasah dari dalam diri kita sendiri jadi siapapun itu bisa jadi pemimpin gitu Kak. Baik, thank you Hikmah untuk sharingnya ya terkait apa yang sudah didapatkan dan kesan-pesan ya menarik. Itu juga bisa menjadi salah satu poin penting ya, nggak cuma bagi Hikmah tapi bagi teman-teman semuanya di sini. Oke, next, aku pengen nanya ke siapa ya selanjutnya di sini ada kira-kira di sini sudah ada Maria ya, Maria Piolista yang on kamera. Oke, Halo Kak. silakan Maria, halo. Halo Kak. Boleh perkenalan diri dulu. Kira-kira Maria dari mana, domisilinya di mana, dan penempatan lembaga apa? Oke, perkenalkan nama saya Maria Fiolista Artawidya. Saya dari penempatan inisiatif Lampung Sehat, Divisi Program Development. Oke, untuk universitasnya dari mana, Maria? Saya dari Universitas Lampung. Oke, Unila. Oke, kira-kira gimana Maria untuk sesi capacity building di ketiga di hari kedua ini? Kesan dan pesannya ya selama mengikuti sesi ini. Boleh dong di-share ke teman-temannya di sini. Oke, jadi pesan-kesan dari sesi ketiga ini tentang self-leadership, team leadership, and teamwork ini sangat bermanfaat ya untuk mempersiapkan diri di magang nanti. Jadi sangat menarik sih. Cukup, Kak. Oke, sip. Menarik ya berarti dari sesi ini. Semoga apa yang disampaikan tadi juga bisa menjadi pembelajaran juga ya bagi Maria dan teman-teman. Thank you Maria sudah berpartisipasi untuk membagikan kesan pesannya selama sesi tadi. Mungkin terakhir ya teman-teman di sini aku pengen cowok deh yang SDGs Heroes yang share terkait pengalamannya di sini. Di sini sudah ada siapa ya yang on kamera? Oke, di sini sudah ada bentar. Aku cari dulu. Muhammad ini siapa ya namanya? Muhammad Kahfi ya atau siapa? Boldong Muhammad yang aku pin. Muhammad Kadafi Al Farizi.
Halo, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi, Oke, Kak. selamat pagi. Boleh dong Kak Depi perkenalan diri dulu, nama, universitas, sama penempatan lembaganya di mana? Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kenalin nama saya Muhammad Davi Alfarizi. Saya dari Universitas Sriwijaya. Saat ini saya ditempatkan di Masyarakat Sehat Sriwijaya di Sumatera Selatan. Oke, salam kenal Kak Devi. Berarti sekarang stay di Palembang ya? Ya, Oke, sip. Mungkin boleh di-share Kak Devi gimana perasaan kamu setelah mengikuti sesi capacity building hari ini, kesan pesannya selama mengikuti ataupun materi yang kamu dapatkan seperti itu. oke. Selama mengikuti capacity building hari ini sesuai dengan nama programnya ya, Campus Leader Program. Ini menurut aku juga sangat penting untuk membekali diri aku sendiri. Kebetulan aku juga salah satu leader juga di organisasi, jadi ini benar-benar bisa ngebikin uh, satu pandangan baru dan juga ngebentuk diri aku yang baru juga sih. Jadi beberapa materi yang disampaikan tadi sangat relate untuk aku sendiri. Oke, thank you Kak Devi untuk share terkait itu ya. Semoga tadi juga bisa menjadi apa ya bekal kamu juga ya menjadi seorang pemimpin tadi. Kalau nggak salah Kak Devi juga ada pengalaman menjadi seorang pemimpin di kampusnya ya seperti itu. Oke, next teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kita akan ada pengumuman atau penjelasan terkait misi kedua dan misi ketiga oleh Kak Lydia. Jadi mohon perhatiannya ya karena ini sifatnya wajib ya teman-teman sebagai bahan penilaian atau syarat teman-teman untuk bisa mendapatkan nilai yang baik di proses pemagangan teman-teman. Untuk itu langsung aja ya kepada Kak Lydia untuk penjelasan terkait misi 2 dan 3 disilahkan. Oke, thank you Kak Doro untuk apa namanya kesempatannya. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini mungkin kemarin teman-teman udah sebelumnya aku mau ngucapin makasih juga karena teman-teman udah menjalankan gitu ya misi pertama yang tadi pagi gitu ya jam 8 udah deadline. Dan aku udah cek sih satu persatu gitu ya di pengumpulan gitu ya, folder pengumpulan. Tapi masih ada beberapa teman-teman yang memang belum gitu ya tadi ya, belum mengerjakan gitu ya teman-teman. eh aku mau infokan lagi gitu ya setiap misi yang teman-teman jalani itu nanti akan jadi penilaian. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman jangan ditunda-tunda gitu ya setiap misi biar teman-teman juga nggak numpuk dan juga apa ya di akhir nanti ada penilaian gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti penilaiannya kurang kurang apa ya kurang sesuai dengan harapan. Berarti itu juga karena upaya atau usaha teman-teman gitu ya yang kurang gitu ya dalam menjalani atau tidak mengerjakan misi yang diberikan seperti itu. Nah, untuk hari ini teman-teman, setelah ini tuh teman-teman fokus mengerjakan misi 2 dan 3 gitu ya sampai sore. Dan kita besok akan mengikuti capacity building lagi gitu ya. Jadi kita abis ini teman-teman sudah tidak masuk ke dalam Zoom meeting gitu ya, tapi silakan untuk mengerjakan misi 2. Jadi mohon perhatiannya teman-teman, tapi ini nanti aku akan kirimkan juga ya PDF-nya gitu. Untuk bisa teman-teman akses videonya. Yang pertama ini misi kedua adalah pencegahan kekerasan seksual gitu ya. Harapannya teman-teman kenapa sih misi ini penting gitu ya? Karena teman-teman pastinya ketika berkegiatan gitu ya, kita maunya dan harapannya gitu ya kita teman-teman gitu ya SDGs Hero gitu ya maupun kakak-kakak mentor gitu ya kita menciptakan ruang yang aman gitu ya dari kekerasan ataupun ya kekerasan untuk semua orang gitu ya termasuk teman-teman sendiri gitu ya. Aku harapannya gitu ya teman-teman jadi agen gitu ya agen yang berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman gitu ya selama teman-teman magang gitu ya. Nah jadi di sini teman-teman pertama, menonton video edukasi gitu ya tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dan pencegahannya ada 2 video. Ini durasinya lebih singkat gitu ya ini durasinya di bawah 10 menit teman-teman. 2 video ini beda gitu ya dari yang misi pertama gitu ya. Kedua, setelah teman-teman nonton, teman-teman membuat refleksi gitu ya dan jawab beberapa pertanyaan yang sudah dibuat gitu ya. Pertama, teman-teman tuliskan gitu ya dalam Google dokumen atau Word gitu ya, tapi nanti dalam bentuk PDF ketika
kumpulkan gitu ya. Pertama, tuliskan poin-poin yang paling membuka pikiran kamu sesudah menonton video tersebut. Kedua, apa yang dapat kamu lakukan gitu ya sebagai SDGs Hero ketika nanti magang gitu ya untuk menciptakan ruangan aman selama kamu berkegiatan magang di lembaga gitu ya. Terus yang ketiga, teman-teman di sini ada studi kasus, teman-teman bisa jawab gitu ya sesuai dengan pemahaman gitu ya setelah teman-teman menonton video tersebut gitu ya. Ada studi kasusnya gitu ya. Nanti dari studi kasusnya teman-teman bisa jawab apa bentuk kekerasan seksual yang terlihat pada kasus tersebut. Lalu bagaimana sih seharusnya mahasiswa magang bersikap dalam situasi seperti itu, dan jika kamu adalah rekan magangnya, kamu harus yang mengetahui gitu ya tindakan eh, kekerasan seksual tersebut, apa tindakan yang teman-teman bisa lakukan gitu. Setelah itu teman-teman bisa kumpulkan refleksinya dalam bentuk PDF ke dalam Google Drive gitu ya. Dan ini ketentuannya teman-teman diperhatikan juga, setiap mahasiswa wajib mengumpulkan tepat waktu gitu ya. Dan juga semua tugasnya harus orsinil atau bebas plagiarisme. Dan yang ketiga, dilarang menggunakan ChatGPT atau AI lainnya dalam pengerjaan tugas gitu. Deadline pengumpulannya hari ini jam 2 gitu. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu sampai jam 2 siang kayak gitu. Di link pengumpulannya di sini di bit.ly/misi 2 CLP 11 gitu. Oke, boleh ke misi yang ketiga, Kak? Oke, teman-teman, ini maksudnya misi ketiga ya, ini belum diganti ternyata. Misi ketiga di sini adalah teman-teman mengenal lebih dekat lembaga penempatan magang gitu ya. Jadi kan tadi kalau misi 2 teman-teman selesai di jam 2 ya, jam 2 siang ini udah selesai. Lanjut teman-teman mengerjakan ini secara berkelompok dengan divisi masing-masing gitu ya. Tadi teman-teman udah belajar dari apa namanya Pak Slamet gitu ya, gimana sih cara bekerja sama gitu ya dalam tim. Nah, ini salah satu wadah yang teman-teman bisa implementasiin gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan misi yang ketiga ini gitu ya, mengenal lebih dekat lembaga penempatan magang secara berkelompok sesuai dengan divisi masing-masing. Lalu teman-teman bisa bareng-bareng gitu ya lakukan riset terkait profil lembaga penempatan magang teman-teman gitu ya. Meliputi visi, misi, bidang atau fokus kerja lembaga itu apa gitu ya. Misalkan Masyarakat Sehat Sriwijaya atau Inisiatif Lampung Sehat atau BCF, itu mereka bidang atau fokus kerjanya apa aja sih gitu ya. Unit kerjanya gimana, program-program yang dimiliki apa aja, nilai kerjanya, struktur lembaganya, dan info menarik lainnya. Setelah itu teman-teman bisa diskusi gitu ya, ketika masing-masing udah melakukan riset, menurut diskusi nih teman-teman, menurut kelompok hal menarik atau inspiratif apa yang dijalankan oleh lembaga gitu. Lalu teman-teman bisa pahami setiap apa namanya poin-poin tadi ya dengan seksama hasil risetnya dan dituangkan dalam bentuk PowerPoint atau deck gitu ya. Nah, teman-teman juga perlu tambahkan satu atau dua pertanyaan gitu ya terkait lembaga penempatan magang ini. Apa aja sih yang teman-teman kira-kira setelah baca atau setelah riset, kok aku masih bingung atau kayak ini menarik deh untuk ditanyakan. Nah, itu teman-teman bisa kasih pertanyaan. Lalu dikumpulkan dalam Google Drive yang disediakan dan di-rename dengan dimasukin aja ke dalam folder per divisi gitu ya. Jadi kan satu divisi ada satu PPT gitu ya. Nah, ini nanti akan teman-teman presentasikan saat hari pertama teman-teman berkegiatan magang di lembaga penempatan masing-masing gitu ya. Kalau misalkan per 1 September gitu ya, nanti teman-teman ketika ketemu mentor gitu ya, diminta untuk presentasiin gimana, apa namanya, apa yang kamu ketahui tentang MSS atau tentang ILS atau tentang BCF. Nah, teman-teman bisa langsung presentasiin aja nih hasil yang teman-teman sudah riset seperti itu. Dan ketentuan misi ini sama seperti yang tadi, harus tepat waktu gitu ya. Semua tugasnya harus orisinil dan bebas plagiarisme. Dilarang menggunakan ChatGPT atau AI lainnya. Deadline pengumpulannya besok jam 8 pagi gitu ya. Jadi harapannya teman-teman sebelum mengikuti capacity building sebelumnya sudah nggak kepikiran lagi gitu ya terkait dengan tugas-tugasnya. Sejauh ini untuk dua tugas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum aku kembalikan lagi ke Kak Doro? Silakan. Oke, sejauh ini aman ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat aja gitu ya di grup ataupun chat pribadi ke aku seperti itu. Dan harapannya teman-teman bisa ngerjain ini dan juga tadi ya yang misi ketiga ini kan
secara berkelompok teman-teman bisa mulai kenalan nih sama teman-teman divisinya siapa aja gitu ya, dan mulai kerjasama gitu ya dari hal-hal yang sederhana dulu gitu ya, dengan melakukan riset profil lembaga penempatan masing-masing. Oke teman-teman, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, aku kembalikan lagi ke Kak Doro. Makasih. Oke, terima kasih banyak Kak Lydia untuk penjelasan misi 2 dan 3 ya, teman-teman. Jadi ada dua misi. Yang pertama itu di misi kedua, dan untuk pengumpulan datanya itu hari ini di jam 2 siang ya, dan besok juga ada misi yang sudah dijelaskan sama Kak Lydia untuk misinya bersifat kelompok, dan pengumpulannya sendiri itu di jam 8. Jadi harapannya teman-teman semuanya di sini mengerjakan misi ini karena ini adalah sebagai salah satu syarat atau penilaian magang teman-teman seperti itu. Oke, dan nantinya juga untuk misi-misi ini akan kita share ya melalui grup WhatsApp. Jadi kalaupun misalnya ada pertanyaan lanjutan ataupun ada hal-hal yang dibingungkan, silakan untuk ngobrol atau diskusi melalui grup ataupun langsung personal chat melalui Kak Lydia seperti itu. Oke teman-teman SDGs Heroes, sebelum kita benar-benar menutup kegiatan hari ini, izinkan aku menyampaikan satu informasi penting sekali lagi ya yang terakhir. Jadi besok kita akan melanjutkan rangkaian onboarding dan capacity building kita, dan besok sudah masuk ke hari ketiga yaitu capacity building keempat yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Agustus 2025 dengan pukul yang sama kayak hari ini teman-teman, yaitu di jam 9.00 waktu Indonesia Barat dengan materi yang berbeda, yaitu perencanaan pemberdayaan ekonomi. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan lupa besok kita akan melaksanakan kegiatan capacity building, dan ini salah satu materi yang nggak kalah pentingnya ya untuk teman-teman bisa mengimplementasikan project-project ataupun perencanaan dari program-program yang teman-teman buat di penempatan lembaga teman masing-masing seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di layar ya terkait kegiatan, speaker, MC, dan sebagainya. Dan sebelum kita benar-benar akhir, mungkin terakhir ya teman-teman, kita lakukan dokumentasi bersama terlebih dahulu. Disilahkan sekali lagi teman-teman untuk menyalakan kameranya dan berikan senyum terbaik teman-teman di sesi capacity building ketiga pada hari ini. Oke, aku tunggu ya teman-teman. Untuk yang masih belum menyalakan kamera, silakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu, karena kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, tim operator udah siap ya? Kira-kira ada yang pengen on kamera lagi? Oke, kayaknya cukup ya teman-teman. Oke, untuk sesi dokumentasi ini akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Slide terakhir, teman-teman. 3, 2, 1. Baik, itulah dia teman-teman, sesi dokumentasi hari ini berakhir dengan adanya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula sesi kita pada hari ini. Sekali lagi, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada seluruh kakak-kakak mentor, SDGs Heroes yang sudah aktif dari awal sampai akhir kegiatan. Sampai jumpa besok di Capacity Building keempat pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa hadir tepat waktu. Dan jangan lupa juga untuk kerjakan misi kedua dan ketiga ya teman-teman. Cinta tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.